Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Kita kembali bersua pada konferensi pers APBN kita, kinerja dan fakta, kali ini edisi September, hari Kamis 23 September 2021. Izinkan saya, Raihu Pustasari, menyapa secara khusus narasumber kita dan para pemirsa. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selamat pagi, Ibu, apa kabar? Kabar baik. Sehat selalu, Ibu, insya Allah. Tim kering di rumah saya. Siap, Ibu. Yang terhormat Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Suhasil Nazara. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Bu Puspa. Pagi, Bu Menteri, Bu Bapak sekalian, teman-teman media. Salam sehat, Bapak. Juga izinkan saya menyapa para pejabat eselon 1 serta seluruh jajaran yang mendampingi, dan wabil khusus rekan media Forkem, serta hadirin yang menyaksikan melalui kanal YouTube Kemenq RI. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada bulan lalu kita menyimak bahwa sejalan dengan keberhasilan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia, perekonomian Indonesia juga menunjukkan sinyal-sinyal pemulihan yang positif. Selaras dengan momentum pemulihan ekonomi tersebut, kerja keras APBN telah menunjukkan hasil melalui berbagai capaian, output, dan outcome. Tepatnya seperti apa kondisi APBN kita pada bulan ini? Kita langsung simak penjelasan dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kami persilakan, Ibu. Terima kasih, Bu Puspa. Tolong dibantu bahannya. Ya, terima kasih Bu Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang saya hormati, pagi hari ini kita akan menyampaikan bagaimana kondisi perekonomian dan juga pelaksanaan APBN untuk periode Agustus yang kita laporkan untuk bulan September. Saya akan memulai seperti biasa dari konteks COVID case-nya dulu dan kemudian masuk dampaknya kepada perekonomian dan pelaksanaan APBN kita. Pertama, kita melihat global case untuk COVID memang sudah menunjukkan menurun meskipun memang sempat meningkat karena adanya varian Delta. Jadi ini kecenderungan seluruh dunia mengalami penurunan. Namun kita lihat kalau 10 negara dengan kasus harian tertinggi masih cukup banyak dari berbagai negara dan tetap yang paling tinggi adalah di Amerika Serikat. Negara-negara yang sudah melakukan pembukaan ekonomi, di sisi lain kasus deltanya juga meningkat, ini menimbulkan suatu konsekuensi yang tidak mudah. Di sisi kematian harian, COVID-19 juga menunjukkan adanya tren penurunan. Kalau kita lihat dengan Delta varian ini, kasus kumulatif tertinggi di dalam peta yang sebelah kanan adalah Amerika Serikat 43 juta, India 33 juta, Brasil 21 juta, Inggris 7,5 juta, Rusia 7,3 juta, Perancis dan Turki. Itu adalah negara dengan kasus kumulatif tertinggi sejak terjadinya COVID. Untuk Indonesia, kita sudah melewati masa puncak gelombang kedua COVID-19, dan sekarang ini bahkan kasusnya sudah di bawah 3.000, meskipun kita tetap waspada. Karena dengan berbagai kegiatan sekarang yang sudah mulai dilakukan relaksasi, termasuk sekolah, kita melihat munculnya juga kasus baru, terutama dari aktivitas pendidikan atau sekolah ini. Jadi ini merupakan sesuatu yang tetap harus menjadi perhatian kita semua. Karena kita tidak boleh lupa bahwa baru sekitar 1,5 bulan yang lalu kita sempat menghadapi kasus hingga di atas 50.000 per hari. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi penurunan kasus yang dilakukan, yang merupakan hasil dari langkah-langkah yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah, baik itu di tingkat pusat dan kemudian dilakukan monitoring yang sangat-sangat detail di Jawa, Bali, dan luar Jawa, Bali, serta memobilisasi kementerian lembaga seperti TNI, Polri, dan BKKBN untuk mengakselerasi vaksinasi telah memberikan juga suatu dampak yang luar biasa sangat baik untuk Indonesia di dalam pengendalian kasus harian COVID-19. Meskipun kita dihadapkan pada varian Delta seperti negara-negara lain yang sampai saat ini masih banyak yang struggle. Bahkan negara seperti Singapura, New Zealand, dan kemudian Australia yang ada di sekitar kita
mereka juga masih struggle untuk menghadapi Delta ini. Jadi ini adalah capaian yang luar biasa, positif, patut untuk kita semuanya menghargai, namun juga patut untuk kita semua menjaga. Karena ini akan sangat menentukan kegiatan ekonomi. Tambahan kasus dalam tren penurunan terjadi di semua pulau dalam 6 pekan terakhir, dan ini berarti terjadinya kemajuan atau perbaikan yang merata. Angka di bawah menunjukkan semuanya sekarang hijau dan dalam posisi menurun, yang menggambarkan bahwa setiap minggu tambahan kasus mingguannya turun dari tadinya 197 hingga ke 26.413 untuk kasus mingguannya, dan untuk secara nasional, dan untuk daerah-daerah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah timur Indonesia. Semuanya menggambarkan penurunan. Untuk kematian mungkin yang daerah timur Indonesia masih sedikit adanya kenaikan. Ini adalah kemajuan yang memberikan rasa optimisme nanti yang kita harapkan akan diterjemahkan dalam kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari sisi vaksinasi kita lihat seluruh dunia sudah mencapai 6 miliar dosis di 184 negara atau 33,5 juta dosis vaksinasi per hari. Indonesia masuk dalam ranking ke-7 dengan jumlah total vaksinasi 129, di mana untuk jab yang pertama adalah 82,1 juta, dan untuk jab yang kedua atau suntikan yang hanya satu kali baru adalah 46,5 juta. Yang 82,1 adalah yang sudah 82,1 adalah yang sudah disuntik satu kali, sedangkan yang sudah 2 kali disuntik adalah 46,5 juta. Kalau kita lihat juga ada booster untuk tenaga kesehatan, ini juga untuk melindungi mereka dalam situasi yang memang masih sangat tidak pasti. Kita termasuk negara yang sudah menembus 100 juta vaksinasi, dan Indonesia termasuk yang dianggap meskipun bukan produsen vaksin, namun kita mendapatkan akses vaksin. Ini merupakan langkah yang luar biasa penting untuk negara dengan penduduk besar dan geografi yang sangat besar. Dengan adanya perkembangan yang cukup positif dari sisi COVID, kita masuk kepada perekonomian dunia. Snapshot-nya adalah dengan COVID mulai melandai, maka menunjukkan adanya sekarang perhatian kepada aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, di Amerika Serikat, battle terhadap COVID ini masih merupakan battle yang utama. Tren positif dari berbagai indikator di level global ditunjukkan dengan PMI manufaktur yang pada bulan Agustus tumbuh sangat baik dan mencapai 54,1. Terutama ini didukung oleh ekspansi di Amerika Serikat dan Eropa. Vaksinasi yang tinggi memberikan optimisme terhadap kemampuan untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan risiko terjadinya penularan atau terjadi hospitalisasi dari COVID atau bahkan bisa mengancam kematian. Harga komoditas masih menunjukkan tren yang baik, dan ini termasuk berbagai komoditas yang merupakan produksi utama Indonesia seperti batu bara, nikel, dan CPO. Jadi kita lihat pertumbuhan ekonomi global diharapkan akan positif. Di sisi downside risk-nya sebetulnya ini belum balik. Varian Delta masih harus kita perhatikan, mutasi virusnya juga masih akan terjadi, dan pemulihan ekonomi yang tidak merata. Inflasi di berbagai negara menimbulkan komplikasi dan isu risiko stabilitas sektor keuangan terutama di RRT itu menjadi perhatian pada minggu-minggu ini, yaitu terjadinya gagal bayar dari satu perusahaan konstruksi real estate yang sangat besar, yaitu Evergrande. Kita melihat Anda kayaknya majunya terlalu cepat deh. Tadi untuk beberapa hal ini kita lihat untuk berbagai negara terlihat adanya perbaikan ekonominya, dan ini memberikan suatu optimisme bagi Indonesia untuk bisa memulihkan kembali perekonomian sesudah kita mengalami restriksi yang cukup tinggi PPKM pada bulan Juli dan pada minggu kedua hingga minggu kedua bulan Agustus yang lalu.
Laju inflasi yang terjadi di berbagai negara menimbulkan suatu perhatian yang harus kita waspadai. Berbagai negara menghadapi komplikasi di mana pada saat ekonominya baru mulai akan pulih, inflasinya sudah take over jauh lebih dominan. Dan ini terlihat di Korea Selatan, inflasi sudah 2,6 pada saat pemulihan ekonominya masih dalam situasi yang sedang berjalan. Dan ini tentu akan menimbulkan respon policy dari sisi kebijakan moneter atau suku bunganya. Brasil juga mengalami inflasi yang melonjak hingga bahkan 8% dan telah menyebabkan respon suku bunganya meningkat di 5,25 untuk bank sentralnya. Rusia juga mengalami inflasi hingga 7% dan kita lihat di sini respons dari kebijakan suku bunganya sudah meningkat di 6,5. Turki yang selama ini memang merupakan negara yang struggle ekonominya, inflasinya mencapai 19%, 19,25%, dan ini juga menyebabkan suku bunganya tidak mungkin mengalami penurunan dan stay high, yaitu di 19%. Even Meksiko dalam hal ini juga terlihat inflasinya ada di mendekati 6%. Jadi dalam hal ini Indonesia dengan inflasi masih terjaga pada 1,59, dan kemarin Pak Gubernur sudah menyampaikan mengenai stand dari kebijakan moneternya yang tetap mempertahankan pada 3,5%. Kita berharap bahwa Indonesia tetap bisa menjaga inflasi ini sehingga komplikasi terjadinya pemulihan ekonomi yang terancam oleh inflasi dapat kita hindari, sehingga kita harapkan ekonomi Indonesia bisa memiliki pemulihan yang jauh lebih solid dan kemudian kuat, yang memungkinkan masyarakat bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pemulihan dari kesejahteraannya. OECD memperkirakan pemulihan ekonomi dunia tetap akan kuat, dan kita lihat dalam hal ini untuk tahun 2021 5,7% memang lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Dan kita lihat di dalam laporannya bulan September, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini yaitu 0,1 disebabkan terjadinya varian ini, Delta, dan kemudian pemulihan di seluruh dunia yang memang tidak merata. Demikian juga karena ada normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang mungkin dalam hal ini dilihat akan jauh lebih cepat. Ini diakibatkan karena inflasi yang memang mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan persisten di Amerika Serikat. Di sisi lain kita juga melihat adanya risiko baru, yaitu stabilitas sektor keuangan di Tiongkok atau RRT karena terjadinya gagal bayar dari satu perusahaan konstruksi kedua terbesar di RRT, di mana total utangnya mencapai di atas 300 billion US dollar, dan mereka akan mengalami situasi yang sangat tidak mudah dan memiliki dampak atau ripple yang luar biasa besar baik pada perekonomian domestik di Tiongkok maupun di dunia. Jadi kita juga harus melihat dengan mewaspadai apa yang terjadi di dalam perekonomian Tiongkok dengan adanya fenomena gagal bayar dari perusahaan Evergrande ini. Kita melihat dengan varian Delta dan COVID yang sudah mulai terjaga, maka aktivitas masyarakat juga sudah mulai terjadi kenaikan karena adanya memang relaksasi atau status PPKM yang menurun dari 4, 3, bahkan 2, dan 1. Google Mobility Index kita hingga tanggal 17 September menunjukkan adanya perubahan kenaikan dalam hal ini, dan perubahan mobilitas itu terlihat di tempat-tempat yang selama ini kita melihat, yaitu perubahan di grocery dan farmasi yang masih selalu positif, meskipun untuk retail dan recreation kalau kita lihat levelnya memang masih cukup tertekan. Mobilitas di retail dan recreation pada bulan terakhir, kalau kita lihat di sini terjadi kenaikan 9,3. Ini selalu akan menjadi korelasi yang positif antara kegiatan masyarakat yang tentu akan memiliki dampak ekonomi dengan pengendalian COVID.
Maka kalau semua daerah di Indonesia bisa menurunkan level PPKM-nya dan kita tetap stay low atau tetap akan rendah, ini akan memungkinkan kegiatan ekonomi akan kembali positif. Dan ini terlihat dalam konsumsi kita. Kalau kita lihat retail sales index langsung mengalami inflection ke atas lagi dengan adanya perbaikan dalam penanganan yang terjadi di sisi COVID-nya. PPKM yang makin menurun levelnya itu berkorelasi sangat positif terhadap retail sales index, dan ini juga tercapture dari Mandiri Spending Index kita yang hingga 5 September mengalami kenaikan, dan consumer index kita yang memang mengalami drop cukup dalam akibat terjadinya PPKM level 4, yaitu pada bulan Juli yang lalu dari 107 ke 82, ini masih dalam stay low, namun sudah mulai menunjukkan adanya terjadi perubahan atau kenaikan. Kita harap momentum untuk consumer confidence ini akan segera terpulihkan dengan status PPKM yang mulai membaik. Di sisi produksi kita melihat adanya kenaikan. PMI Manufaktur Indonesia juga sudah menunjukkan inflection point ke arah positif lagi, yaitu 43,7. Dan ini meskipun masih dalam zona kontraksi, namun berbagai supporting indikator menggambarkan bahwa kegiatan manufaktur sebetulnya masih cukup kuat. Dan ini terlihat dari konsumsi listrik. Kalau kita lihat secara total pertumbuhannya membaik, dan dari sisi industri yang dalam hal ini konsumsi listrik naiknya 14%, dan kalau kita lihat dari sisi industri dan bisnis dua-duanya meningkat. Meskipun kalau kita bisa prediksi bisnis akan mengalami dampak yang lebih berat, karena ini adalah biasanya sektor-sektor jasa, yaitu seperti perdagangan maupun hotel dan restoran yang tentu sangat-sangat terpengaruh, lebih sensitif terhadap kenaikan COVID ini. Dari sisi konsumen semen dan volume import besi baja masih terlihat adanya pertumbuhan yang cukup tinggi, dan ini tadi mengkonfirm kegiatan manufaktur Indonesia masih cukup kuat meskipun kemarin cukup terkena dampak dari Delta varian. Dan ini juga didukung oleh import bahan baku yang tumbuh 59,6% maupun barang modal yang sebesar 34,6% pertumbuhannya. Kenaikan ini pasti akan tertranslasikan atau diterjemahkan dalam kegiatan terutama di sektor manufaktur. Teman-teman media yang saya hormati, kemarin sudah diumumkan mengenai kondisi neraca perdagangan yang memang menunjukkan suatu status surplus tertinggi dalam sejarah Indonesia. Ini karena memang didrive oleh komoditas-komoditas Indonesia seperti CPO, batu bara, dan besi baja yang mengalami baik kenaikan volume maupun kenaikan harga yang luar biasa. Dan ini nanti terlihat di dalam penerimaan pajak dan biaya keluar kita. Neraca perdagangan bulan Agustus surplusnya 4,74 billion, sehingga secara kumulatif Januari hingga Agustus mencapai 19,17 billion US dollar. Ini melonjak 75% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ekspor ini sesuatu yang kita lihat positif, dan kita harap tidak hanya didominasi oleh komoditas, akan dilihat juga dari sisi manufaktur dan juga import yang menunjukkan aktivitas terutama berhubungan dengan lagi-lagi industri manufaktur. Tentu ini menggambarkan pemulihan ekonomi yang cukup solid yang kita harapkan akan terus berjalan. Kalau kita lihat pertumbuhan ekspor hingga 64,1%, pertumbuhan impor kita di 55,3%, bahan baku tumbuhnya 59,59 year on year. Tentu karena tahun lalu memang base-nya low, tapi ini juga merupakan suatu pertumbuhan positif yang cukup bertahan meskipun kita dihadapkan pada ancaman seperti varian Delta. Juga barang modal yang tumbuh 34,56, dan juga bahkan barang konsumsi yang tentu ini harus kita jaga dan kita waspadai. Efektivitas dari PPKM yang luar biasa menjaga dan mengendalikan Delta varian
di seluruh across the board di seluruh Indonesia telah memberikan dampak positif bagi kita semua. Kalau kita lihat kuartal ketiga, growth kita proyeksinya meningkat menjadi 4 hingga 5%. Ini karena kita lihat tadi indikator-indikator baik di sisi konsumsi maupun dari sisi produksi menggambarkan resiliensi atau cukup bertahannya ekonomi kita meskipun kemarin kita dihadapkan pada hantaman Delta varian yang cukup berat. Ini memberikan optimisme kepada kita untuk pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkat. Di kuartal keempatnya akan lebih baik lagi, tentu dengan asumsi varian baru maupun terjadinya klaster akibat aktivitas, apakah itu di pendidikan maupun aktivitas ekonomi masih bisa terkendali dengan baik. Sehingga aktivitas itu tidak harus diinjak rem lagi karena kita dihadapkan pada kenaikan jumlah kasus COVID atau yang kita khawatirkan adalah masuknya ke rumah sakit dan menimbulkan ancaman kematian. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pada saat semua negara masih struggle, Indonesia memiliki kemampuan untuk menjaga agar menularnya COVID itu tetap bisa terkendali dengan baik. Dan ini memberikan dampak positif yang sangat nyata. Konsumsi rumah tangga di kuartal ketiga kita harapkan akan tumbuh di atas 2%, antara 2 hingga 2,4. Kita masih berharap bulan September ini nanti kalau akselerasi di 2 minggu terakhir bisa mengkompensate perlemahan yang terjadi akibat PPKM di bulan Juli, maka bukan tidak mungkin bahwa konsumsi rumah tangga kita masih cukup baik. Untuk pemerintah pertumbuhannya relatif di level yang sangat mendekati 0, yaitu bahkan mungkin slightly negatif. Kita akan lihat sampai dengan September jumlah belanja terutama konsumsi pemerintah. Investasi masih cukup resilient antara 4,9 hingga 5,4%. Dan ekspor import kita antara 20 hingga 22,4%. Import di 24 hingga 25% pertumbuhannya. Secara overall, tadi setelah saya sampaikan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan antara 3,7 hingga 4,5%, di mana overall consumption kita ada tumbuh di antara 2,3 hingga 2,6. Ini memang kalau dilihat levelnya dibanding Q2 lebih turun konsumsinya, karena Q2 kita juga memiliki lebaran, dan waktu itu juga penurunan COVID yang sangat kecil. Kalau kita stay low dari sisi COVID, kita berharap ini akan juga menimbulkan dampak yang sangat positif di kuartal keempat nanti. Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat dari sisi makro environment kita, ada hal yang memang sangat dinamis, meskipun trennya positif, kita tetap harus waspada, karena dunia tidak statis. Seperti yang terjadi di RRT maupun terjadinya harga komoditas dan berbagai hal yang terjadi hari-hari ini secara geopolitik harus menjadi perhatian kita yang bisa menimbulkan dampak spillover terhadap perekonomian dunia maupun Indonesia. Pergerakan nilai tukar kita dalam hal ini menggambarkan tadi environment dunia yang akan terus dinamis. Di satu sisi pemulihan Amerika yang cukup cepat dan kalau inflasinya bisa dikendalikan maka kemudian menimbulkan juga dampak terhadap posisi dari US dollar. Jerome Powell, yaitu Federal Reserve Chair, menyampaikan di Jackson Hole bahwa tapering akan dilakukan akhir tahun 2021. Namun kenaikan federal rate diperkirakan baru akan terjadi pada tahun 2023. Statement seperti ini bisa menimbulkan market movement atau pergerakan market. Sehingga memang selalu akan dilihat bagaimana posisi dari kebijakan perekonomian terutama di sisi moneter Amerika. Di sisi lain di Amerika Serikat sekarang ini secara politik terjadi negosiasi mengenai apa yang disebut debt limit yang akan menentukan apakah fiscal policy dari Amerika Serikat masih bisa mengenerate debt baru untuk biaya operasi mereka. Ini juga akan pasti menimbulkan market movement yang harus kita waspadai. Yang ketiga tadi sudah saya sampaikan situasi ekonomi RRT harus kita terus pelajari dan waspadai. Karena bagaimanapun juga kenaikan dari ekspor terutama komoditas sangat dipengaruhi oleh global economic recovery terutama didrive oleh RRT
Eropa dan Amerika Serikat. Yang ini tentu harus kita lihat. Indonesia sendiri harus tetap menjaga domestic forces kita sehingga kita tetap bisa menjaga resiliensi dalam situasi global yang tidak pasti. Di sisi Indonesia sendiri, persepsi investor terhadap risiko Indonesia sempat mengalami kenaikan, namun kemudian terkoreksi lagi. Kenaikan tentu selalu disertai kenaikan dari COVID yang menimbulkan ketidakpastian apakah Indonesia pemulihannya akan bisa sustainable dan berjalan. Namun dari sisi pergerakan nilai tukar kita lihat sudah cukup baik dan kita lihat akan terjaga tentu dengan tadi neraca pembayaran yang menunjukkan arah yang cukup baik. Dari pasar surat berharga negara kita lihat pergerakan yield 5 tahun dari US Treasury maupun dari Sun kita yang menggambarkan bahwa untuk Sun US dollar 5 tahun sedikit mengalami kenaikan karena tadi ada pernyataan dan pergerakan di sisi global yaitu di 5,46% dan US Treasury 5 tahun itu kenaikannya, mohon maaf, posisinya kita adalah di 1,33, sedikit lebih naik dari 1,23 pada posisi terendah yaitu pada 5 Januari 2021. Untuk Treasury terlihat juga ada kenaikan dari 0,35 4 Januari naik ke 0,83. Jadi kalau kita lihat US Treasury kenaikannya luar biasa tinggi 129,82%. Melonjak itu karena tadi inflasi dan juga tentu karena pemulihan ekonomi dan fiskal policy-nya Amerika Serikat. Di sisi lain Indonesia terlihat cukup steady dari 1,23 hanya naik ke 1,33 atau naiknya hanya 5,46. Artinya spread antara Amerika dengan Indonesia dari instrumen utang 5 tahun dengan denominasi dolar yang sama telah mengalami penurunan hingga 44,2%. Tadinya spread antara Indonesia dengan Amerika ada di 0,43, pada posisi terendah kita mengalami ke 0,5. Namun ini tidak terjadi atau spreadnya mengalami penurunan karena tadi yield Amerika Serikat yang melonjak cukup tinggi. Kalau kita lihat dari rupiah terhadap dolar dalam hal ini, pergerakan dari Sun IDR 5 tahun dari posisi terendah yaitu 2 September 21 5,02 sedikit mengalami kenaikan pada tanggal 21 September yang lalu yaitu 5,14. Namun kalau dilihat dan dibandingkan dengan posisi Januari ini masih lebih rendah. Dan kalau dilihat dan dibandingkan dengan posisi pernah tertinggi mencapai mendekati 6% atau 5,94%, angka 5,14 sudah menunjukkan adanya perbaikan. Year to date kita mengalami penurunan 0,58%. Kalau kita lihat US Treasury tadi yang justru mengalami kenaikan untuk 5 tahun, meskipun denominasinya adalah dolar, yaitu kenaikan 129%. Sehingga kalau kita lihat dalam hal ini menunjukkan Indonesia cukup memiliki resiliensi dan instrumen surat berharga kita cukup stabil di dalam kondisi pemulihan dan dalam kondisi global yang sangat dinamis. Kalau kita lihat CDS kita, tadi sudah saya sampaikan ada sedikit mengalami kenaikan, namun kemudian sekarang mulai menunjukkan adanya perbaikan. Sedangkan spread tadi sudah saya sampaikan dengan adanya US Treasury yang mengalami kenaikan, sementara rate kita masih mengalami justru penurunan, maka spread antara US dengan Indonesia rupiah juga mengalami penurunan yaitu di 4,31. Sedikit lebih naik dibandingkan bulan lalu, tapi ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi tertinggi pada 22 Februari di mana spreadnya bisa mencapai 5,16%. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, inflasi yang cukup baik di Indonesia merupakan plus point dalam dalam kondisi pemulihan ekonomi yang cukup kuat semenjak kuartal yang lalu. Namun inflasi Indonesia masih tetap terjaga
pada level di bawah 2%, yaitu di 1,5 dan 1,6%. Ini merupakan suatu hal yang positif dan harus terus dijaga, karena ini akan memberikan momentum pemulihan yang tetap bisa terjaga tanpa menimbulkan komplikasi dari sisi kebijakan baik di sektor fiskal maupun terutama di sektor moneter. Dan inilah yang makanya menjadi perhatian dari pemerintah. Sampai dengan Agustus, kalau kita lihat APBN kita juga menunjukkan kinerja yang baik. Pertumbuhan belanja kementerian lembaga, kalau seluruh pertumbuhan belanja kita 1,5%, memang tidak terlalu meningkat. Next, dengan total belanja di 1.560,8 triliun. Saya ini akan coba baca sendiri langsung ya, nanti kalau saya udah dari beberapa eselon 1 juga bisa membantu. Belanja kementerian lembaga tumbuh 21,5, ini terutama kelihatan sekali nanti belanja-belanja yang berhubungan dengan COVID memang mendominasi, seperti vaksinasi, klaim perawatan, karena jumlah yang terkena COVID dan dirawat terutama pada bulan Juli kemarin meningkat, dan juga pada bulan-bulan sebelumnya. Dan juga kenaikan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat maupun dunia usaha. Juga belanja modal kita karena proyek-proyek infrastruktur sudah mulai berjalan kembali. Jadi belanja KL memang mengalami pertumbuhan yang luar biasa kuat, 21,5. Namun belanja non-KL-nya tumbuh minus 0,9. Ini terutama kita dalam THR pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program prakerja. Dan TKDD atau transfer daerah dan dana desa juga mengalami kontraksi 15,2%. Namun DAK non-fisik tumbuh positif. Ini DAK non-fisik terutama untuk mendukung kesehatan dan untuk pendidikan. Pembiayaan investasi mengalami pertumbuhan bahkan 127, terutama ini lagi-lagi mendorong untuk belanja produktif, yaitu melalui Elman, yaitu mendukung proyek-proyek strategis yang sudah mulai dieksekusi dan berjalan lagi. Jadi overall sampai dengan bulan Agustus tetap APBN merupakan instrumen yang luar biasa sangat penting di dalam mendorong dan menarik pemulihan ekonomi Indonesia, dan kerja keras APBN ini mulai menunjukkan hasil, baik menjaga dari sektor kesehatan yaitu penanganan COVID, maupun menjaga dari sisi kesejahteraan masyarakat, memberikan bansos, maupun mendorong kembali perekonomian Indonesia. Realisasi PEN per 17 September adalah mencapai 395,92 triliun atau 53,2% dari pagu 744,7. Kita lihat breakdown belanja secara lebih detail. Ini terlihat untuk belanja barang kita sudah belanja di 255,2 triliun, naik sangat tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 159 triliun. Jadi ini kenaikannya hingga 60,4%. Dan kenaikan 60,4% terutama didominasi, terlihat di bawah sebelah kiri, Kementerian Kesehatan yang melonjak lebih dari 3 kali lipat. Dari tadinya 13,2 tahun lalu ke 63,1. Ini semuanya COVID related, mayoritas vaksin, pembayaran klaim, dan juga berbagai belanja-belanja kesehatan untuk PPKM. Yang kedua tertinggi adalah Kementerian Koperasi UKM dari 7,2 triliun ke 14,5 atau melonjak 100%. Ini juga lagi-lagi membantu dunia usaha terutama UMKM dalam situasi pada saat terjadinya gempuran varian Delta. APBN langsung menjadi front line untuk melindungi semua sektor, kesehatan, UMKM, dan masyarakat kecil. Di sisi lain, PUPR juga mengalami kenaikan dari 15 triliun ke 20,4, 59,7%. Ini adalah kenaikan terutama berkaitan dengan proyek-proyek yang sudah mulai berjalan, proyek-proyek positif atau produktif. Dari BLU kelapa sawit yang kebetulan ada di bawah Kementerian Keuangan juga terjadi kenaikan yang signifikan, 15,9 ke 27,7, kenaikan 74%. Ini kita harapkan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama petani kelapa sawit. Dan Kementerian Agama juga mengalami kenaikan 27,5%.
Nah, belanja-belanja barang yang dilakukan oleh pemerintah ini yang merasakan adalah masyarakat langsung. Belanja barang operasi terutama adalah klaim pasien. Pasien-pasien COVID semuanya tidak membayar dan semuanya dibayar klaimnya masuk ke pemerintah. Insentif tenaga kesehatan dan biaya operasi dari Kementerian Agama. Itulah yang menjadi kenaikan dari belanja barang operasi. Untuk maintenance relatif modest, naiknya hanya 18,5, perjalanan dinas sudah mulai terjadi kenaikan 33,7, ini terutama dikaitkan dengan waktu kita melakukan PPKM di mana enforcement dan juga koordinasi mulai meningkat. Namun ini merupakan sesuatu yang cukup baik sehingga bisa menunjang keberhasilan kita di dalam penanganan COVID dan juga untuk pemulihan ekonomi. Untuk belanja barang BLU ini terutama tadi kelapa sawit terjadi kenaikan 42,3%. Dan yang juga sangat menonjol dirasakan langsung masyarakat adalah belanja yang langsung dibayarkan ke masyarakat. Seperti bantuan untuk usaha kecil, bantuan pemerintah untuk usaha kecil, pengadaan vaksin gratis, subsidi kuota untuk masyarakat, dan subsidi upah. Kita mengalami kenaikan hingga 121,4%, yaitu mencapai 57,5 triliun. Jadi bayangkan dalam kondisi terjadinya PPKM dan kenaikan Delta, APBN langsung merespons dengan meningkatkan belanja yang langsung juga dirasakan manfaatnya. Di bawah ini adalah berapa jumlah vaksin yang sudah disuntikan kepada masyarakat dan pengadaannya. Jumlah pasien yang sudah kita bayarkan biaya perawatan COVID-nya mencapai 30 triliun, 30,1 triliun untuk hampir setengah juta masyarakat Indonesia yang dirawat akibat COVID. 11,8 juta pelaku usaha, terutama level mikro yang mendapatkan bantuan 14,2 triliun rupiah. Dan mahasiswa, siswa, guru, maupun dosen semuanya yang mendapatkan subsidi internet. Realisasi belanja modal juga menunjukkan adanya suatu upaya untuk memulihkan kembali kegiatan ekonomi produktif, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat maupun belanja-belanja modal yang dibutuhkan. Ada kenaikan mencapai 75,2%. Karena tahun lalu bulan Agustus kan memang di tengah-tengah COVID yang baru dipahami, sehingga memang waktu itu belanja modal tertahan juga karena kita melakukan berbagai refocusing. Tahun ini meskipun kita tetap melakukan refocusing untuk belanja-belanja modal, kita tetap jaga momentumnya. Sehingga kita mampu membelanjakan 102,6 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 58,6 triliun. Kenaikan 75,2% ini tentu diharapkan akan memberikan dukungan yang luar biasa bagi pemulihan ekonomi. Kita lihat kementerian yang dominan untuk belanja modal adalah PUPR yang naik 86,2% dari 23,6 triliun tahun lalu ke 43,9 triliun tahun ini. Polri relatif kenaikan cukup tinggi 134 dari 7,5 triliun ke 17,7 triliun. Kementerian Pertahanan untuk berbagai alutsista 11,8 ke 16,9. Namun untuk Polri dan Kemenhan ini juga masih banyak berhubungan dengan COVID, selain belanja-belanja yang dibutuhkan oleh mereka. Serta Kementerian Perhubungan yang naik dari 6,4 triliun ke 7,5 triliun atau naik 16%. Meskipun belanjanya modal dan kita lihat ini akan mempengaruhi dan memberikan dukungan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat. Manfaat dari belanja ini seperti pembangunan bendungan diharapkan akan memberikan dukungan kepada sektor pertanian, jaringan irigasi, jalan-jalan, dan juga untuk pembangunan rumah sakit, jembatan, jalur kereta api, dan untuk TNI Polri perbaikan dari Almatsus serta sarana prasarana dari pelaksanaan tugas mereka. Ini adalah langkah-langkah yang strategis dilakukan oleh APBN di dalam membangun Indonesia, mendukung pemulihan ekonomi dan memberikan manfaat langsung pada masyarakat.
Hal belanja APBN lain yang langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat adalah perlindungan sosial. Dan perlindungan sosial ini kita meningkat dengan terjadinya COVID varian Delta, di mana kita memutuskan untuk meningkatkan bantuan sosial. Kita lihat realisasi Perlinsos untuk tanggal 31 Agustus 2021 terus mengalami kenaikan di pertumbuhan tahun lalu 5,4%. Kalau kita lihat ini adalah stay high karena tahun lalu sudah melonjak sangat tinggi Perlinsosnya. Pada saat terjadinya COVID tahun lalu kita meningkatkan jumlah Perlinsos dari tadinya sebelum COVID hanya 176 triliun, melonjak menjadi 254,6 triliun. Dan untuk tahun ini kita naikkan lagi ke 268,5 triliun. Ini adalah menunjukkan bagaimana APBN bekerja luar biasa cepat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat kita dihadapkan pada hantaman COVID yang pasti akan memberatkan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kita. Tentu ini tidak menjadi solusi satu-satunya, tapi paling tidak ini yang disebut sebagai jaring pengaman atau yang disebut bantalan pengaman bagi masyarakat dan perekonomian. Itulah fungsi APBN, itulah fungsi dari seluruh pendapatan negara yang kita peroleh untuk melindungi negara kita sendiri. Kalau kita lihat sampai dengan 31 Agustus, berbagai perlinsos yang sudah dijalankan, kartu sembako dalam hari ini sudah diberikan kepada 16,1 juta kelompok penerima atau keluarga. Ini anggarannya 28,6 triliun. PKH untuk 9,9 juta kelompok penerima itu anggarannya 20,3 triliun. Bansos tunai kita salurkan untuk 10 juta kelompok penerima itu 17,25 triliun. Prakerja untuk 3,6 juta peserta 12,75 triliun. Subsidi upah untuk 2,1 juta pekerja adalah 2,1 triliun. Diskon listrik dalam hal ini kepada 32,6 juta penikmatnya, dalam hal ini rumah tangga 450 VA dan 900 VA, mereka mendapatkan subsidi hingga 5,63 triliun. Di desa, BLT desa diberikan kepada 5,5 juta kelompok penerima dengan anggaran 13,7 triliun dan bantuan kuota internet dinikmati oleh 36,1 juta siswa, mahasiswa, guru maupun dosen itu mencapai 2,57 triliun. Jadi ini adalah belanja negara yang langsung untuk memberikan perlindungan pada saat masyarakat dihadapkan pada hantaman yang sangat luar biasa akibat adanya COVID ini. Untuk bidang kesehatan, mungkin saya cepat saja karena tadi sudah beberapa kali disebutkan. Kalau kita lihat kenaikan anggaran kesehatan terlihat sekali di tahun 2021. Karena tahun lalu walaupun kita tingkatkan, waktu itu kita memberikan tambahan hampir 75 triliun, namun pelaksanaannya itu baru terlihat di tahun 2021 karena belanja untuk vaksin pengadaannya dan juga untuk kenaikan jumlah perawatan dari mereka yang terkena COVID itu mengalami puncak pada tahun 2021. Jadi APBN adalah garda terdepan melindungi rakyat Indonesia dari COVID melalui anggaran. Baik itu untuk nakes, untuk vaksin, untuk biaya perawatan, untuk pelaksanaan PPKM, itu semuanya menggunakan APBN sampai ke level lurah dan desa. Inilah yang menggambarkan betapa sangat pentingnya kita keuangan negara kita. Kita lihat klaim perawatan sudah 453.000 pasien. Di mana jumlahnya 30,1 triliun sudah dibayarkan. Ini masih belum selesai story-nya, karena jumlah klaim perawatan kita masih akan menerima lagi dengan adanya kemarin lonjakan, yang sekarang sedang dalam proses verifikasi. Pengadaan untuk vaksin dalam hal ini 94,5 juta dosis dengan anggaran 14,5 triliun rupiah.
Nakes mendapatkan insentif yang di pusat hampir mencapai 941,4 ribu atau hampir 950 ribu nakes di pusat, itu insentifnya mencapai 6,5 triliun rupiah, dan di daerah ada 357 ribu tenaga kesehatan di daerah dengan insentif mencapai 4,1 triliun. Dan kita monitor terus, terutama daerah-daerah Terima kasih, itu tadi laporan dari Pangkang. Kembali ke rekan Sapik di studio. Terima kasih dari Bundaran Besar laporan dari Pangkang. Berikutnya dari Bundaran Besar terhubung dengan berikutnya jurnalis
di Tribun Kalteng Nur Aina. Jurnalis bisa dengar suara saya? Tribun Kalteng Nur Aina. Nur Aina, bisa dengar suara saya? Silakan dengan laporan Anda dari Tugu Soekarno. Silakan dengan laporan Anda dari Tugu Soekarno. Berada di Tugu Soekarno dan monumen saat ini saya sedang berada di monumen ini terletak di jalan kota Tiang Panjang Espartemen. Monumen ini terletak di jalan kota di Jalan Espartemen Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di lokasi tersebut bisa Anda ceritakan ada apa saja? Di lokasi tersebut bisa Anda ceritakan ada apa saja? Aina? Anda bisa dengar suara saya? Aina? Anda bisa dengar suara saya? Teknis. Kita menuju sepertinya ada gangguan lainnya. Kita menuju ke reporter lainnya. Joshua bisa dengar suara saya? Joshua akan melaporkan dari Taman Nasional Sebangau. Joshua akan melaporkan antara Taman Nasional Sebangau. Silakan Joshua dengan laporan Taman Nasional yang ada di Kalimantan. Oke, terima kasih rekan. Silakan Joshua dengan laporan Anda. Saya Joshua, reporter dari Tribun. Oke, terima kasih rekan Safik di studio. Saya Joshua, reporter dari tribunkalteng.com. Sekarang saya berada di Taman Nasional Sebangau, salah satu destinasi wisata terpopuler di Kota Palangkaraya saat ini. Bisa Anda ceritakan situasi saat ini di lokasi tersebut? Situasi saat ini karena siang hari, jadi udara dan cuaca cukup panas, dan di sana kita bisa lihat ada dermaga Kereng Bangkirai dengan beberapa aktivitas masyarakat. Tapi karena sekarang hari Senin bukan hari akhir pekan ya, jadi untuk aktivitas masyarakat sepertinya agak sedikit longgar ketimbang hari-hari seperti hari Minggu. Bisa diceritakan di lokasi tersebut terdapat keragaman hayati apa saja? Oke, jika kita berbicara tentang sejarah apa itu Taman Nasional Sebangau, jadi Taman Nasional Sebangau ini merupakan taman nasional berekosistem rawa gambut yang memiliki luas 568.000 hektar yang di dalamnya mencakup 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, dan Palangkaraya itu sendiri. Jadi terdapat sekitar 800 jenis flora dan 200 jenis fauna yang terdata. Dan mungkin akan lebih banyak lagi jenis spesies yang belum teridentifikasi. Mengingat luas wilayah ini adalah sekitar 500.000 hektar yang merupakan surga bagi berbagai jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Joshua, bisa Anda ceritakan bagaimana kalau warga ingin berkunjung ke lokasi tersebut? Oke, untuk akses ke Taman Nasional Sebangau ini, terutama dari area Palangkaraya, ini bisa diakses melalui jalur darat. Kita bisa datang ke dermaga Kereng Bangkirai yang ada di Jalan Mangkuraya, Kalimantan Tengah. Tapi untuk akses ke dalam Taman Nasional sendiri, kita harus menggunakan transportasi air seperti kapal wisata, dan sekarang saya juga berada di atas kapal wisata ini. Ada juga beberapa kapal kecil, getek atau ces, untuk berkeliling di sekitar Taman Nasional Sebangau ini. Baik, Joshua. Terima kasih atas laporan Anda. Ya, terima kasih Safik. Saya Joshua melaporkan dari lokasi. Kembali ke studio. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah kita dari Taman Nasional Sebangau, kita akan melihat lokasi yang dalam beberapa hari belakangan terendam banjir. Ada Lamsi di Pahandut seberang. Lamsi, bisa Anda laporkan kondisi saat ini di Pahandut seberang? Ya, baik. Terima kasih rekan Sapik yang ada di studio. Saya Muhammad Lamsi, wartawan tribunkalteng.com. Kali ini saya berada di Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Bagaimana kondisi banjir di lokasi tersebut? Kondisi banjir di sini sudah terlihat nampak surut, namun masih ada jalan yang tergenang banjir seperti terlihat di layar sekarang. Di belakang motor biru itu masih tergenang oleh banjir, dan beberapa rumah warga di sini belum dibersihkan dari akibat meluapnya banjir di sini.
Lamsi, selain di Pahandut, bisa Anda laporkan Ya, banjir juga merendam kawasan mana saja? Selain melanda di Kelurahan Pandu Seberang ini, banjir juga melanda di jalur poros tengah Kalimantan Tengah menghubungkan antara Kota Palangkaraya dan Buntok. Di sana banjir juga sudah semakin surut dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 karena sebelumnya terputus oleh banjir. Sempat berapa lama terputus, Lamsi? Kurang lebih 1 bulan terendam banjir. Akibatnya kendaraan roda 2 khususnya tidak bisa melewati situ, namun warga menyewakan geteknya untuk para masyarakat yang ingin melewati jalan itu sehingga bisa melewati banjir tersebut. Baik, terima kasih Lamsi atas laporan Anda dari Pahandut Seberang. Baik, terima kasih Sapik yang ada di studio. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia, kembali ke studio. Terima kasih, itu tadi laporan langsung, live streaming dari beberapa lokasi di Kalimantan Tengah. Pada hari-hari berikutnya, warga Kalimantan Tengah tentu bisa menikmati laporan-laporan live streaming dari berbagai tempat di Kalimantan Tengah. Yang terakhir kita akan terhubung dengan Fadli yang sekarang berada di lokasi food estate Kecamatan Gadahub, Kabupaten Kapuas. Silakan Fadli. Ya, baik rekan Sapik di studio. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Bersama saya Padli, reporter tribunkalteng.com. Saat ini saya berada di lokasi food estate Kalimantan Tengah. Tepatnya di Desa Bentuk Jaya A5, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas. Bisa Anda laporkan kondisi lahan food estate di lokasi tersebut? Ya baik, rekan Sapik di studio. Di belakang saya ini terhampar luas lahan pasca panen padi yang dilakukan sebelumnya. Ini luas lahannya sangat luas, selebar mata memandang. Baik Fadli, hari-hari ini tidak ada aktivitas petani? Tidak ada aktivitas petani saat ini karena memang informasi kami terima musim tanam kembali dimulai pada Oktober mendatang. Jadi ketika Oktober nanti para petani akan memulai lagi menggarap lahan tersebut dan menanamnya. Terima kasih Fadli atas laporan Anda. Oke Tribuners, sekian laporan saya Padli dari lokasi food estate Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Salam sehat, Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Kembali ke rekan Sapik di studio. Baik. Terima kasih Padli. Pemirsa sekalian, pada hari-hari berikutnya kami akan terus melaporkan kondisi terkini di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, baik dengan video, tulisan, gambar, dan sebagainya melalui sosial media kami di YouTube, IG, Facebook, TikTok, dan website tribunkalteng.com. Terima kasih dan selamat siang. Untuk hadir secara penuh di Bumi Taman Bunga Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itulah sesaat lagi bersama kita akan menyaksikan launching tribunkalteng.com sebagai news portal ke-57 Tribun Network. Dan bersama kita akan mendengarkan sambutan CEO Tribun Network sekaligus melaunching tribunkalteng.com kepada Bapak Dahlan Dahi. Silakan. Selamat siang Mbak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, Bapak Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum HKTI Bapak Jenderal
Dr. Muldoko, Bapak Gubernur Kalteng, yang dalam hal ini diwakili Pak Wagub. Saya lihat beliau sudah ada. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Pak Haji Edi Patowo, Bapak Wakil Wamen LHK, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Bapak Agung Sugardiman, dan tentu saja yang terhormat Bapak Bupati Kapuas, Bapak Ben Ibrahim S. Bahat, Bapak Bupati, Ibu Bupati Pulang Pisau, Puji Rustani Narang, dalam hal ini diwakili oleh Kadis Pertanian, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kalteng, Bapak Wiyatno, Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, Dr. Insinyur, mohon maaf, Ibu Dekan ya Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, Dr. Insinyur Susilawati MP. Saya juga mau mengucapkan penghargaan dan penghormatan untuk Bapak Dr. Andri Elia selaku Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah sekaligus Rektor Universitas Palangkaraya. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hairil Anwar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah, yang juga adalah Rektor IAIN Palangkaraya. Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menghadiri acara launching tribunkalteng.com. Ini adalah website kami yang ke-57 di seluruh Indonesia. Kami hadir di kota-kota penting di Indonesia dan tahun ini rasanya kami sangat agresif untuk membangun kantor, merekrut wartawan dan editor di setiap kota untuk memberi akses informasi kepada masyarakat setempat, sekaligus memberi panggung melalui tribunnews.com untuk dapat dilihat, dapat dibaca, dapat diakses oleh audiens, oleh pembaca, oleh masyarakat Indonesia. Kita perhatikan bahwa Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang sangat penting di Indonesia, tapi memang kita menyadari mungkin kesulitan atau belum mendapatkan akses yang maksimal untuk dapat dilihat secara nasional. Saya mencoba mencari tahu, mencoba menemukan Kalimantan Tengah sangat kaya dalam banyak hal. Salah satunya adalah dalam bentuk kerajinan, apakah itu yang berbahan rotan, ya, ada tas rambat rotan cantik sekali, ada ukiran-ukirannya dalam bentuk tameng Dayak, gitu. Ada batik yang sangat indah, ada manik-manik, ada tas manik-manik bagus sekali, ada mandau, ada bahkan baju kulit kayu. Setiap kali kita memasuki daerah kota-kota di Indonesia, kita selalu memperhatikan kekayaan ini. Karena ini menggambarkan keragaman Indonesia. Ini juga menggambarkan kekayaan Indonesia. Ini juga menggambarkan warisan budaya Indonesia. Dan kalau semua kekayaan dan warisan budaya ini bisa dilihat oleh masyarakat kita di seluruh Indonesia, oleh generasi muda kita, maka kita akan semakin menyadari bahwa Indonesia adalah sungguh bangsa yang sangat kaya, sangat beragam, sangat indah, tapi hidup dalam harmoni. Itulah salah satu misi penting Tribun, bagaimana memberi panggung kepada keanekaragaman itu untuk bisa membentuk Indonesia yang beragam, yang warna-warni, tapi indah, kuat, dan semoga sejahtera dan makmur. Hari ini bersamaan dengan launching tribunkalteng.com, kita juga menggelar webinar Food Estate di tengah pandemi. Food estate atau lumbung pangan ini juga bagian penting dari
masalah bangsa kita. Bagaimana menyediakan stok bahan makanan untuk ratusan juta rakyat kita. Dan kita adalah negara yang kaya, negara yang sangat subur, tapi memang kita punya masalah strategis dengan ketersediaan pangan kita, dan dalam konteks inilah Kalimantan Tengah mengemban peran yang sangat strategis, bukan hanya untuk Kalimantan Tengah, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga tribunkalteng.com bisa menjadi bagian penting dari usaha besar masyarakat dan pemerintah Kalimantan Tengah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Semoga kami bisa memberikan kontribusi yang positif untuk tumbuh bersama-sama masyarakat Kalimantan Tengah. Dengan demikian, saya nyatakan tribunkalteng.com diluncurkan secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sekaligus membuka webinar Food Estate di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih kameramu ini sih? Abi salamat, lingu nalatai. Salam sujud karendem malempang. Gimana sih kameranya? Adil Kak Palino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Arus. Kalimantan Tengah adalah permadani hijaunya Nusantara. Kemana mata memandang, daratan menghampar hijau, berurat sungai-sungai panjang, berkelok nan jauh. Provinsi ini memiliki luas wilayah 153,5 ribu kilometer persegi. Ini terluas kedua setelah Provinsi Papua, sang permata dari timur. Hutan dan perkebunan mendominasi wilayah ini hingga 80%. Hutan primer tersisa 25% dari total luas wilayah yang terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota ini. Bagian utara terdiri dari pegunungan Muller dan perbukitan, sedangkan di sisi selatan terdiri dataran rendah, rawa, dan paya-paya. Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, sementara bagian selatan dipagari pesisir Laut Jawa. Wilayah Kalimantan Tengah beriklim tropis lembab yang dilintasi garis ekuator. Lahan yang luas saat ini mulai didominasi perkebunan sawit, sementara perkebunan karet dan rotan rakyat masih tersebar di Kabupaten Kapuas, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kota Waringin Timur. Sumber daya alam seperti batu bara, emas, zirkon, besi, tembaga, kaulin, batu permata, dan lainnya masih terkandung di sini. Provinsi ini memiliki populasi penduduk 2,6 juta jiwa. Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada 17 Juli tahun 1957 menancapkan tiang panjang di tepian Sungai Kahayan di Kampung Pahandut yang kala itu berada di tengah rimba raya. Itulah momen istimewa awal Kota Palangkaraya dibangun sebagai simpul penggerak peradaban di tengah Pulau Kalimantan. Kalimantan Tengah memiliki keanekaragaman hayati yang istimewa. Kalteng jadi benteng hutan dan tropis yang kaya raya, flora dan faunanya. Orangutan merupakan fauna endemik yang masih banyak ditemukan di area Taman Nasional Tanjung Puting seluas 300.000 hektar. Taman Nasional ini terletak di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Kalimantan Tengah juga masih memiliki Taman Nasional Sebangau, yakni area riset dan ekowisata rawa gambut terbesar di Indonesia. Taman Nasional seluas 568.000 hektar ini meliputi 3 kabupaten, yakni Katingan, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya.
Sembangau menjadi sangat penting karena ekosistem lahan gambutnya jadi sumber utama fungsi hidrologi Kalimantan dan menjadi kawasan penting penyerap karbon. Ragam etnis tinggal di kawasan pesisir selatan hingga hutan perbukitan di utara. Suku Dayak meliputi 46% penduduk Kalimantan Tengah, disusul Jawa, Banjar, Melayu, dan lain. Semua kini hidup damai berdampingan, membiarkan harapan agar Kalimantan Tengah yang maju dan berhasil menjadi satu di antara penyangga dari gerakan kedaulatan pangan nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 9 Juli tahun 2020 mencanangkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi lumbung pangan. Proyek strategis nasional ini hendak menjawab dan mengantisipasi proyeksi kelangkaan pangan dunia dalam beberapa tahun mendatang. Target luasan lahan sawah hingga 165.000 hektar di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau diharapkan membuka tumbuh kembang ekonomi dan peluang kerja baru di wilayah ini. Tantangannya sungguh tidak mudah. Kelestarian lingkungan hutan hujan tropis dan terjaganya ekosistem lahan gambut adalah satu di antara isu krusial yang harus dijawab secara serius. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. Tribun.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. Tribunkalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. Tribunkalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi tambun bunga ini. Tribunkalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nabe selamat, linguna latai, salam sahujud, karang Marempang. Saya Haji Edi Pratowo, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat atas launchingnya tribunkalteng.com. Semoga tribunkalteng.com dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat, akurat, dan terpercaya. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Kalimantan Tengah, Jenderal Dr. Irfan, mengucapkan selamat atas launching tribunkalteng.com. Semoga media tribunkalteng.com dapat memberikan informasi yang inspiratif dan akurat tentang Kalimantan Tengah. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Wiatno SP mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunkalteng.com. Semoga tribunkalteng.com menjadi media yang profesional dan independen. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat dan sukses atas soft launching tribunkalteng.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Bapak Ibu hadirin, hadir bersama saya Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Selamat bergabung, Bapak. Selamat siang, salam sehat Mbak Novi. Salam sehat. Ya, kita akan mendengarkan bersama pemaparan keynote speaker kita. Seharusnya Pak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang akan menjadi keynote speaker, tapi karena beliau mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana, beliau mengutus Deputi Pengembangan
wilayah dan tata ruang Pak Wahyu Utomo. Pak Wahyu Utomo, selamat siang. Assalamualaikum Pak. Pak Wahyu, apakah sudah bergabung di ruang virtual kita, Pak Wahyu? Halo. Mohon panitia dibantu untuk menghubungkan dengan Pak Wahyu Utomo, Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kantor Menko Perekonomian Republik Indonesia. Pak Wahyu Utomo, Assalamualaikum. Mas panitia tadi dari kantor Kemenko barangkali bisa membantu. Mohon izin Bapak. Ya, Halo. Bapak mohon izin untuk Bapak Wahyu Utomo sepertinya belum dimasukkan dalam panelis. Mohon perkenan agar dapat dimasukkan sebagai panelis Bapak. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Saya tidak mendengar suara Ibu secara jelas Ibu. Bisa diulang kembali Ibu? Selamat siang, apakah suara saya terdengar? Ya, gimana Bu? Kurang jelas suaranya. Mohon perkenan Pak. Sepertinya Bapak Wahyu Utomo belum dimasukkan sebagai panelis. Mohon perkenan agar dapat dimasukkan sebagai panelis agar bisa unmute dan memberikan paparan, Pak. Terima kasih. Baik, panitia tolong dibantu supaya Pak Wahyu Utomo dimasukkan sebagai panelis. Mohon izin. Mohon sabar sebentar Bu ya. Sudah? Oke, Pak Wahyu sudah bisa kontak dengan kami, Pak? Pak Wahyu Utomo sudah muncul namanya. Sudah, Pak. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Iya, Pak Wahyu. Dipersilahkan ingin menyampaikan pemaparan mengenai food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Dipersilakan, Pak Wahyu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami tentunya juga mengikuti teman-teman yang lain mengucapkan selamat atas launchingnya tribunkalteng.com. Dan tentunya kami berharap agar supaya Tribun Kalteng bisa memberikan informasi yang baik dan tentunya bisa memberikan informasi yang lengkap agar supaya kita semua dapat mengetahui perkembangan khususnya mungkin yang akan kami bahas pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan juga selamat siang dan terima kasih atas undangan kepada kami. Mungkin di sini kalau kami bisa menyapa Bapak Dahlan Dhani, kemudian juga Bapak Pimpinan Masyarakat Dayak Kalteng, Ketua MUI Kalteng, pembicara dari KL, juga Universitas Palangkaraya, Ketua DPRD Kalteng, Bupati Kapuas, dan Bupati Pulang Pisau. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kami dalam kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Menko Perekonomian, tapi beliau tadi meminta kami untuk mewakili dan menyampaikan terkait dengan latar belakang dari program food estate ini dan juga perkembangan sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ingin menggunakan slide saja supaya kita bisa memahami secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, silahkan langsung slide-nya, Erista. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah terjadi di tahun 2019 dan juga setelah masuk dan kita rasakan hingga saat ini dan telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan masuk menjangkau ke semua sektor. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kita ingat juga bahwa PMKG di tahun 2020 juga menyampaikan prediksinya bahwa terjadi potensi kekeringan, ya, dan ini juga diharap dan mungkin juga akan berlanjut hingga 2021 untuk di berbagai daerah di Indonesia. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, FAO ini juga memberikan laporannya di dalam early action report dan on food security and agriculture, di mana FAO juga melihat bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini berdampak juga di sektor pertanian. Dan untuk itulah Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden mencoba untuk memberikan solusi agar supaya kita bisa melakukan langkah-langkah preventif untuk memitigasi hal tersebut. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah telah merumuskan reposisi kebijakan pengembangan pangan XPLG yang dilaksanakan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable food estate melalui konservasi lahan gambut, konservasi hutan lindung, konservasi satwa, dan tata kelola air yang baik.
Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sejak saat itulah Bapak Presiden telah melakukan berbagai rapat teknis yang juga telah berkunjung ke Kalimantan Tengah, sehingga pada waktu itu Bapak Presiden berkeyakinan bahwa kita harus membangun food estate, mengembangkan food estate, dilaksanakan di Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu. Dan ini di tahun 2021 sudah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ini akan menjadi contoh untuk pengembangan food estate di berbagai provinsi lainnya. Demikian juga yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyusun master plan dan mekanisme kepemilikan lahan, agar supaya kita jelas dalam penggunaan lahan yang ada, dan kita mempunyai suatu rencana yang terukur terkait dengan master plan yang sudah disusun oleh teman-teman Bappenas. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, pembangunan berwawasan pengembangan kawasan dengan skema pengelolaan pertanian yang baik dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Sehingga perlu percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung agar supaya program ini dapat tercapai secara efektif dan efisien. Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk meminimalisir implikasi negatif terhadap kelestarian alam, pengembangan kawasan food estate Kalimantan Tengah difokuskan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang idle atau lahan sub-idle dan tanpa membuka kawasan hutan. Sehingga pada waktu itu dipilihlah yaitu area eks pengembangan lahan gambut, di mana program proyek lahan gambut 1 juta hektar pada tahun 1995 ini yang akan kita gunakan arealnya. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, pemerintah mencoba untuk meyakinkan agar supaya apa yang kita lakukan ini mempunyai probability keberhasilan yang tinggi. Oleh karenanya, Bapak Presiden telah meminta kita semua, KL yang terkait, untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Demikian juga inventarisasi pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah atau IP4T, itu harus kita susun. Kemudian master plan, kita coba siapkan secara baik, secara terukur, baik tahapan maupun juga pembiayaan yang diperlukan. Dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian, kita akan pastikan agar skema pembiayaan ini tidak membebani APBN ataupun APBD, sehingga pola-pola kerjasama kita coba angkat di dalam master plan tersebut. Sehingga tentunya Bapak Ibu sekalian, ujung dari semua ini adalah kita saat ini sedang menyiapkan peraturan Presiden terkait dengan food estate. Bapak Ibu sekalian, keseluruhan perencanaan dan penyiapan tersebut merujuk kepada reposisi kebijakan food estate XPLG Provinsi Kalteng dengan prinsip sustainable food estate yang kami sebutkan tadi. Dan tentunya kami sudah melakukan kajian Bapak Ibu sekalian bahwa potensi yang akan kita gunakan sebagai food estate adalah sebesar 770.601 hektar atau yang kita kenal dengan area of interest, yang mana kita melakukan hal ini dengan melakukan penapisan berdasarkan berbagai peta IGT yang dikoordinasikan oleh kantor kami, sehingga muncullah bahwa area of interest itu ada di lokasi 5 blok, yaitu dari A sampai E, yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Papuas. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, master plan yang disusun Bappenas telah mencapai tahap finalisasi. Di dalam master plan tersebut, kita lihat bahwa ada 2 pendekatan atau 2 tahapan yang sedang disiapkan atau yang akan disiapkan. Tahap pertama adalah fokus pada pemberdayaan transmigran atau petani existing dengan investasi small farming yang dilaksanakan dalam jangka pendek dimulai tahun 2020 dengan luasan pengembangan 165.000 hektar atau 148.268 hektar. Ini yang terdiri dari A, intensifikasi atau optimalisasi lahan existing seluas 30.000 hektar, kemudian dilanjutkan dengan integrasi intensifikasi dan ekstensifikasi seluas 118.268 hektar yang akan menggunakan skema pengelolaan oleh petani existing, BUMN, atau investasi small farming. Tahap kedua, seluas sisanya 622 ribuan hektar, ini diharapkan akan dimulai di tahun 2022 dan akan dilaksanakan dengan mengutamakan pengelolaan kerjasama dengan badan usaha atau penada modal dari dalam maupun luar negeri, dengan harapan akan terjadi transfer teknologi dan aplikasi mekanisme modern farming. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, master plan dari food estate ini juga memuat satu hal yang penting, yaitu adalah strategi pengembangan kawasan food estate. Sehingga di dalam master plan itu kita akan mencakup beberapa item,
yaitu terkait dengan penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan sentra produksi pangan. Yang kedua adalah peningkatan produksi atau indeks pertanaman dan produktivitas pangan berbasis pertanian presisi. Ketiga adalah pengembangan sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah, distribusi dan pemasaran berbasis digital. Keempat adalah pengembangan kelembagaan korporasi petani dan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu. Dan yang terakhir adalah pemulihan dan konservasi ekosistem hutan dan gambut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, meskipun perencanaan yang termuat di dalam master plan ini masih dalam tahap finalisasi, namun secara paralel kita tetap menjalankan beberapa percepatan penyiapan yang tentunya ini didukung oleh berbagai kementerian, baik Kementerian PDTT, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan juga tentunya Kementerian Keuangan dan BPN ATR BPN. Percepatan yang dimaksud tentunya kita lakukan melalui rapat koordinasi untuk memastikan bahwa apa yang kita rencanakan di tahun 2021 ini dapat kita hasilkan secara baik, sehingga ini bisa kita gunakan sebagai dasar untuk pengembangan di tahun-tahun berikutnya. Beberapa target yang telah tercapai, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah memiliki target penyelesaian survei investigasi desain atau SID dan calon petani atau calon lahan yaitu CPCL serta olah tanam perluasan Demplot Farm. Kementerian PUPR telah melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di Blok A XPLG dengan luas 43.500 hektar. Kementerian Desa PDTT telah melaksanakan perencanaan kegiatan ekstensifikasi untuk penempatan 150 kepala keluarga di luas 380 hektar. Kementerian ATR BPN telah melaksanakan survei IP4T seluas 60.000 hektar, melengkapi 165.000 hektar yang telah diselesaikan, serta Kementerian BUMN ini yang mencoba untuk memfokuskan pada peningkatan produksi Demplot Farm seluas 100 hektar di Blok A2. Serta teman-teman BUMN akan melakukan pendesainan terkait dengan pelaksanaan corporate farming serta bekerja sama dengan Kementan untuk memperluas Demplot Farm di Blok A tersebut. Bapak Ibu sekalian, hasil yang telah kami capai telah dapat kami sampaikan di sini. Pertama yang tadi adalah terkait dengan BUMN yang 100 hektar di Blok A2. Pemutakhiran EOI ini juga kami lakukan Bapak Ibu sekalian karena adanya masukan-masukan dari Kementan, Kementerian PUPR, Kemendes PDTT, sehingga luas yang tadinya 770.000 sekarang menjadi 743.793 hektar. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, proses finalisasi dari master plan atau rencana induk program food estate kita percepat karena ini akan kita masukkan di dalam substansi dari Perpres Food Estate yang saat ini pun kami sudah melakukan diskusi antar kelembagaan. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, survei IP4T tadi sudah kami sampaikan, ini akan diselesaikan di tahun ini juga. Rehabilitasi peningkatan saluran irigasi dari teman-teman PUPR, ini juga akan diupayakan penyelesaiannya, termasuk adalah infrastruktur jalan akses, serta dari Kementan ini akan mencoba untuk memfinalkan calon petani dan calon lahan atau CPCL dengan prioritas petani lokal, dan tentunya PDTT akan melakukan finalisasi terkait dengan perencanaan ekstensifikasi transmigran lokal di Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan. Kita yakin bahwa dengan program food estate ini tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Kalimantan Tengah. Kita mengharapkan Kalimantan Tengah nantinya akan menjadi lumbung pangan juga, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak terhadap PDRB Kalimantan Tengah. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, di sini kami juga mengajak agar supaya teman-teman rekan-rekan dari akademisi perguruan tinggi dapat meningkatkan riset terkait dengan produksi pangan, khususnya mungkin padi. Dan lebih khusus lagi adalah di XPLG. Karena tentunya Bapak Ibu sekalian, peran dari perguruan tinggi ini akan menjadi kunci ke depan, karena kami yakin perguruan tinggi akan memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang mungkin kita akan hadapi ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja sebagai kata membuka, dan kami dari pemerintah pusat tentu akan mendorong terus program food estate ini. Bapak Presiden, Bapak Menko Perekonomian juga tidak menginginkan adanya hambatan-hambatan di lapangan,
Maka tentu Bapak Ibu sekalian koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan perguruan tinggi serta berbagai pihak lain yang terkait sangat kita butuhkan dalam waktu ke depan. Kita yakin Bapak Ibu sekalian meskipun COVID-19 masih ada, tapi kita berharap agar supaya kemampuan dari fiskal pemerintah akan meningkat ke depannya. Oleh karenanya kita perlu membuka diri Bapak Ibu sekalian untuk menarik investasi-investasi yang akan masuk ke kawasan ini, khususnya dalam rangka untuk mengelola food estate yang kita harapkan dari dalam negeri ataupun dari luar negeri dapat meningkatkan produktivitas pangan kita. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian, saya bisa akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Wahyu Utomo atas penjelasannya yang singkat padat. Pak Wahyu, sebelum Bapak meninggalkan ruang virtual kita, boleh dong saya tanya sedikit ya Pak ya? Silakan Pak, silakan. Ya, Pak Wahyu, jadi bisa saya simpulkan kan tadi, benarkan nanti kalau saya salah mohon dikoreksi. Selama proses pandemi COVID-19 yang dimulai pada Maret 2020 lalu, berarti tidak menghambat atau tidak menjadi barrier bagi pengembangan food estate yang ada di Kalimantan Tengah ya Pak? Jadi baik Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, program tentang food estate ini sudah masuk di dalam program strategis nasional Bapak. Jadi baru saja kami mengeluarkan Permenko nomor 7 2021, di mana ini kita tetap memasukkan food estate sebagai salah satu program unggulan atau program strategis nasional ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian kita sadari di tahun 2020-2021 ini kami tetap masih membangun Bapak Ibu sekalian. Kami sadari mungkin saja ada hambatan-hambatan terkait dengan kemampuan fiskal kita. Kita yakin Bapak Ibu sekalian hambatan ini harus kita bisa selesaikan. Sehingga kita tadi sampaikan bahwa kita harus membuka diri agar supaya kalau ada perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan juga food estate ini tentunya kita akan siapkan. Di dalam master plan itu kita sudah perhitungkan juga Bapak Ibu sekalian bahwa ke depan kita mau nggak mau kita akan mengalami tekanan di fiskal kita. Nah, bagaimana kita mensikapinya adalah kita membuka diri dengan kerjasama, dan kita juga inginkan peran dari universitas untuk bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang terkait dengan pengelolaan tanah di sana, sehingga tentunya produktivitas ini bisa ditingkatkan. Intinya Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menyiapkan peran kita masing-masing agar supaya program ini tetap bisa kita selesaikan. Dan tentunya kami melihat bahwa Demplot ini menjadi penting, menjadi kunci Bapak Ibu sekalian. Paling tidak kalau Demplotnya ini bisa kita jadikan satu model, maka berikutnya tinggal repetisi saja. Dan itu dengan adanya ini tentunya kami dari pemerintah pusat juga akan mendukung, karena probability suksesnya akan tinggi kalau kita bisa kerjakan bersama-sama. Saya kira itu saja, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu Utomo atas penjelasannya. Salam sehat Pak. Salam untuk Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto. Salam sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Mohon izin saya harus rapat lagi Pak dengan Pak Menko. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam untuk Pak Menko. Baik Pak, kami sampaikan. Kita juga akan mendengarkan sambutan Ketua Harian DAD Kalimantan Tengah sekaligus Rektor Universitas Palangkaraya kepada Bapak Dr. Andre Elia Embang. Dipersilahkan. Dan bersama mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Palangkaraya. Selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Selamat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ya gimana Mbak? Saya lanjut langsung ya? Baik, disilakan Pak. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, saya banggakan. Khususnya kepada Tribun News Kalimantan Tengah, selamat melaksanakan launching ya Tribun News Kalimantan Tengah yang hari ini melaksanakan webinar
dengan tema mendukung food estate. Selamat kepada para pemerhati, penggiat pertanian seluruh Indonesia, para peneliti, juga para kaum intelektual yang di mana saja berada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya food estate ini menjadi penting dalam ketahanan pangan nasional. Terlebih-lebih dalam era sekarang ini, masa pandemi COVID juga semua kondisi kehidupan mengalami gangguan. Namun demikian dengan ketahanan pangan, konsep-konsep yang telah disampaikan oleh pemerintah kepada kita semua dan kita wajib mendukung ini semua agar ini berhasil. Karena sektor pertanian ini menjadi sektor yang paling penting dalam sendi aspek kehidupan. Walaupun pada masa krisis ekonomi, jika pertanian kita kuat, kita terpenuhi kebutuhan pangan khususnya, ya tentunya masyarakat kita akan tahan terpaan. Dalam peran Universitas Palangkaraya dalam pengembangan food estate yang dicanangkan oleh pemerintah, yang ditetapkan di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau dan sekitarnya, tentunya ini menjadi spirit dan perjuangan kita bersama dalam pengembangan ketahanan pangan secara nasional. Nah, tentunya peran pendidikan tinggi menjadi penting dalam menyiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memahami, menguasai bidang pertanian, serta bidang-bidang pendukung sektor pertanian lainnya yang terkait dengan program food estate. Tentunya fasilitas, sarana, dan prasarana pendukung kegiatan pertanian berbasis pertanian yang modern, yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat, serta SDM dan perilaku utama serta pelaku usaha di bidang pertanian yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan food estate. Ya, sarana prasarananya, laboratorium, riset dan lain-lain. Kemudian penyiapan SDM khususnya SDM milenial. Nah, jika ini ada ada layout yang saya kirim ya. Halaman 12 coba Mbak dibuka ya. Hostnya ada nggak? Bisa nggak? Oke. Bisa nggak? Ada nggak di sana? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Saya lanjut. Saya sampaikan tentunya dalam pengembangan food estate keperluan dalam penyiapan tentunya adalah SDM. Nah, SDM ini kita harus memperhatikan SDM yang mampu bekerja di sektor pertanian. Nah, harusnya kita persiapkan. Misalnya di Kalimantan Tengah, itu kita perhatikan data statistik Provinsi Kalimantan Tengah itu sekitar 59,95% itu masih angka partisipasi angkatan kerja. Kalau kita melihat data itu bahwa sekitar 6 sampai 10 orang pemuda di Provinsi Kalimantan Tengah itu sedang mencari pekerjaan. Nah, ini peluang. Artinya dari 10 pemuda kaum milenial yang sedang mencari kerja itu 6 orang. Berarti 4 orang, 40% itu sudah bekerja, tapi 60%-nya belum bekerja. Nah, oleh karena peluang kerja ini, peluang angkatan kerja ini menjadi peluang untuk pengembangan sektor pertanian. Nah, tentang tingkat pengangguran di Kalimantan Tengah juga harus kita menjadi perhatian. Jadi angka pengangguran itu sekitar 10,94% dari penduduk Kalimantan Tengah.
Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita, di mana lulusan perguruan tinggi itu masih sebagian besar kaum laki-laki. Lulusan perguruan tinggi itu sekitar 10% ya, kaum laki-laki. Kemudian program Food Estate di Kalimantan Tengah diharapkan dapat menyerap pemuda lulusan perguruan tinggi. Pemuda lulusan perguruan tinggi. Nah, kemudian kalau kita melihat tentang lulusan Universitas Palangkaraya, ada Fakultas Pertanian, ada Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan lain-lain. Dengan potensi lulusan dari 8 fakultas itu sekitar meluluskan 3.500 sampai 4.000 mahasiswa per tahun. Nah, ini peluang dan kesempatan untuk pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya pihak Universitas Palangkaraya berharap bahwa pemuda-pemudi Kalimantan Tengah yang telah mengecam pendidikan di tingkat SLTA maupun di tingkat perguruan tinggi harus mampu terserap pada sektor pengembangan food estate secara nasional ini. Kemudian lulusan Universitas Palangkaraya sudah mulai kita persiapkan untuk mempersiapkan anak-anak lulusan kita menjadi petani milenial. Jadi petani milenial dengan pengembangan yang sudah dikembangkan oleh Universitas Palangkaraya adalah pusat pertanian terpadu. Jadi lokasi penelitiannya, kemudian kegiatan penelitiannya di dalam kampus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan webinar ini oleh Tribun News Kalimantan Tengah. Dan semoga apa yang dibicarakan sore hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Kalimantan Tengah kepada Bapak Dr. Haji Hairil Anwar. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita sejenak berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang kita pinta dikabulkan olehnya, dan izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah, yang telah memberikan curahan rahmat kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti acara launching tribunkalteng.com secara virtual, dirangkai dengan webinar Food Estate. Seraya memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah acara ini acara yang penuh rahmat-Mu, penuh berkah-Mu, dan penuh ridha-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya muhawwilal ahwal, kami merasakan bahwa musibah pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak kepada kesehatan kami, berdampak kepada kesehatan masyarakat dan bangsa kami, namun juga berdampak kepada perekonomian rakyat dan bangsa kami. Oleh karena itu ya Allah, dengan memohon rahmat-Mu, dengan memohon kekuasaan-Mu, pulihkanlah ekonomi bangsa kami ini,
angkatlah musibah pandemi COVID-19 ini dari permukaan bumi ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya Qawiyyu ya Matin. Berikanlah kepada kami dan kepada pemimpin-pemimpin kami kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah dari bangsa kami ini. Dan berikanlah kepada mereka solusi yang terbaik dan tepat untuk mengatasinya. Kuatkanlah jiwa kami, kuatkanlah jiwa pemimpin-pemimpin kami dalam mengemban amanah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami dan kepada pemimpin-pemimpin kami kemampuan untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan perekonomian, dalam meningkatkan kemakmuran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah food estate di Kalimantan Tengah ini sebagai lumbung pangan, sebagai sebab dan sarana, sebagai corong untuk memajukan masyarakat Kalimantan Tengah dan bangsa kami ini. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Ya Allah yang maha mendengar, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ketua MUI Kalimantan Tengah yang sudah memimpin kita berdoa sebagai ucapan syukur. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam. Om Swastiastu, tapi selamat lingun nalatai, sembah sujud kerana melembang. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ben Ibrahim Isbahat, Bupati Kapuas mengucapkan selamat atas launching Tribun Kalteng.com. Semoga mampu bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat Kalimantan Tengah serta hadir dengan menyajikan pemberitaan yang positif dan mendorong bagaimana masyarakat Kalimantan Tengah lebih maju serta mendukung pengembangan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas. Tribun Network mata lokal menjangkau Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Puji Rustati Narang, Bupati Pulang Pisau, mengucapkan selamat atas launching Tribun Kalteng.com. Semoga bisa bersinergi dengan pemerintah dan memberikan informasi yang positif bagi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Pulang Pisau. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pairit Naparin, Wali Kota Palangkaraya. Dengan ini mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunkalteng.com. Semoga kehadiran Tribun Kalteng di Kalimantan Tengah ini khususnya
di Kota Palangkaraya dapat memberikan warna baru dalam dunia jurnalistik di Kota Palangkaraya. Tribun Network, mata lokal untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Ustam, Direksi PT Nur Afnan, mengucapkan selamat dan sukses atas soft launching tribunkalteng.com. Tribunkalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Bapak Ibu hadirin, kami ajak Anda menyaksikan penampilan hiburan dan nilnuhan. Selamat menyaksikan. Mohing bola mohing, mohing naing mano, boso bokohang aboso, boso naing aping, tingang neng 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 hawoy homata kawoy, hawoy neko kolo, hambong ngindo komandau sipet lawang damek neko tuntang tele teje puno pangkisi pet neng neng neng.
Kami akan undang Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra untuk bergabung bersama kami di sini. Inilah webinar nasional Nasib Food Estate Kalteng di tengah pandemi COVID-19. Keynote speaker kita hari ini, Menteri Perekonomian sekaligus Ketua KPJPN Erlangga Hartarto. Narasumber kita, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum HKTI, Jenderal Purnawirawan TNI Dr. Muldoko. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Alwe Dohong. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Subianto Sabran. Webinar ini akan dimoderatori Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra. Ya, selamat bergabung dan selamat siang Pak Feby. Ya, terima kasih Mbak Novi. Jadi kita balik-balik ini ya. Benar. Dan Caranya, ini ya. nanti kita akan bersiap untuk mengikuti webinar dengan tema Nasib Food Estate Kalteng di tengah COVID-19. Namun sebelumnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu Ya. untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Kami mohon untuk seluruh hadirin yang bergabung secara virtual untuk dapat standby di depan kamera masing-masing. Saya persilahkan untuk dapat mengaktifkan kamera Anda. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera supaya kita bisa berfoto bersama sebagai dokumentasi. Kita hitung, Pak. Baik, kami akan hitung. 1, 2, 3. Oke. Dan bersama sesaat lagi kita akan bersiap untuk mengikuti webinar Nasib Food Estate Kalteng di tengah COVID-19 yang dimana hadir bersama kita moderator Direktur Pemberitaan Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra. Disilakan. Ya, terima kasih Mbak Novi untuk kesempatan berikutnya karena Pak keynote speaker kita, Pak Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto tadi sudah diwakili oleh Bapak Deputi. Maka untuk pembicara berikutnya ini adalah kita tampilkan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Kepada Pak Syahrul kami persilakan. Aduh, enggak keluar suruh. Wala quwata illa billah. Segenap jajaran media Tribun Timur yang saya banggakan, saya cintai. Saya ingin menyampaikan apresiasi saya dan terima kasih pada Tribun Timur yang selama ini sangat membantu Kementerian Pertanian. Saya sih selalu saja dekat dengan Tribun dimanapun saya bertugas, dan saya berharap dengan segala ketulusan, keikhlasan, Tribun Timur akan senantiasa mengawal berbagai kebijakan-kebijakan negara, khususnya di bidang pertanian hari ini, besok, dan masa depan kehidupan bangsa dan negara ini. Salam hormat saya pada Pak Menko Perekonomian, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Menteri LHK, Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Kapuas, Bupati Pulang Pisau, Dekan Waperta Universitas Parahyangan, para pemirsa channel Tribun Timur, yang tentu saja mengikuti webinar ini. Sayang sekali sebentar lagi saya harus meninggalkan tempat dan saya akan mintakan bantuan eselon 1 dalam hari Dirjen PSP yang selama ini menangani food estate di Kalimantan Tengah untuk meneruskan. Prinsipnya, pertanian adalah sesuatu yang menjadi strategis, menjadi penting, menjadi dasar bagi kehidupan bangsa. Negara hanya bisa kuat kalau ketahanan pangannya kuat. Kalau mau besok hadir ekonomi di sebuah desa, di sebuah kabupaten, di sebuah provinsi, secara nasional memiliki daya tahan yang kuat, maka pilihannya adalah pertanian. Karena pertanian bukan hanya untuk makan 273 juta orang. Pertanian adalah lapangan kerja. Pertanian adalah mengangkat ekonomi dasar sebuah bangsa. Oleh karena itu,
Ingat, Indonesia adalah negara keempat terbesar dunia. Dan itu berarti dia membutuhkan pertanian yang makin kuat, makin maju, makin mandiri, dan makin modern hari ini dan besok. Kalau begitu, sektor pertanian adalah sesuatu yang harus dirame-ramei. Sektor pertanian, semua pihak harus turun tangan. Masalah pertanian tidak bisa hanya Kementerian Pertanian hadir Bapak Gubernur untuk bersearah dengan semua kebijakan nasional dan kepentingan daerah, hadir para bupati sampai dengan kepala desa sekalipun untuk mengakselerasi upaya-upaya pertanian, mulai dari budidayanya di hulunya, pasca panennya yang harus tertata dengan baik, pengolahannya menjadi beras kalau itu padi, atau mengindustrikannya, sampai dengan bagaimana menjaga stabilitas harga dan melakukan marketplace untuk pertanian. Ini tidak boleh jalan sendiri-sendiri untuk mendapatkan pertanian menjadi kekuatan sebuah bangsa. Selama 1 tahun ini, alhamdulillah, kami telah menghadapi dan mengupayakan segala langkah, segala konsepsi, segala program bersama para gubernur, para bupati atas perintah Bapak Presiden Jokowi yang memang menaruh perhatian yang sangat serius masalah pertanian. Bapak Jokowi senantiasa memonitor dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari triwulan yang ada, seperti apa pertanian khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Menghadapi COVID-19 yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya di dunia ini. Tidak ada negara yang sangat jago menghadapi COVID. Tetapi COVID tidak hanya bisa dihadapi dengan vaksin. Tidak hanya dihadapi dengan katakanlah pendekatan kesehatan saja. Ya, selain pendekatan yang terkait dengan kesehatan, protokol kesehatan, vaksinasi. Yang paling penting adalah food security. Aman nggak makanan rakyat? Kita bisa isolasi, kita bisa masuk di bunker dan menutup diri, bisa lock, tapi makanan tersedia tidak. Dan Bapak Presiden dengan berbagai langkah yang ada telah mendorong bagaimana pertanian bisa terus bekerja secara maksimal. Petani terus bersemangat dengan upaya-upaya melakukan extraordinary menghadapi berbagai tantangan pertanian. Akibatnya adalah pertanian tumbuh 16,4% di 2020, menkontribusi PDB 2 kita. Akibatnya pertanian dari years to years tidak pernah turun. Dan alhamdulillah kita sudah 2 tahun tidak melakukan importasi beras. Ini masuk tahun ketiga. Apakah itu hanya Kementerian Pertanian? Tidak. Terlibatlah para gubernur, terlibatlah para bupati, terlibatlah berbagai stakeholder yang akan mengaitkan. Saya berharap nanti Dirjen PSP bisa menayangkan atau sharing slide atau pencapaian-pencapaian itu. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu ada 5 hal yang memang menjadi bagian-bagian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebagai main konsepsi. Yang pertama ada CB1, peningkatan kapasitas produksi. Kita berusaha tidak ada lahan, tidak ada air yang tidak kita kejar untuk bisa bertanam pertanian. Padi, jagung, biji-bijian, buah, bahkan sampai dalam perkebunan dan peternakan. Ini kita lakukan maksimal di CB1. CB2 kita diversifikasi pangan lokal, kenyang tidak harus dengan beras. Masing-masing provinsi punya makanan lokal yang harus kita dorong, dan itu menjadi bagian-bagian yang terus kita monitor dan akselerasi, termasuk hadirnya P2L atau urban farming bagi daerah-daerah tertentu untuk melakukan upaya-upaya mengakselerasi mereka yang PHK dan lain-lain akibat COVID. Dia masih bisa bertanam di tanaman pekarangannya, menjadi program P2L kita.
Yang ketiga adalah penguatan cadangan sistem logistik atau CB3 itu adalah bagaimana masing-masing kabupaten buat logistik. Masing-masing provinsi buat logistik. Dan di tingkat nasional ada Bulog sebagai bagian dari logistik nasional. Dan keempat adalah pengembangan pertanian modern. Salah satunya adalah food estate. Dan Presiden menunjuk Kalteng sebagai daerah percontohan nasional. Dan ada 30.000 hektar. 1.000 hektar itu luas banget, 30.000 hektar apalagi. Dan kita masih punya pilihan yang cukup di Kalimantan untuk mengembangkan food estate. Nanti Dirjen menerangkan apa sih food estate itu dan seperti apa. Sekarang ini ramai sekali orang menyebut food estate, Pak Dirjen, tetapi food estate nasional itu baru ditentukan di 3 tempat, sebenarnya 4 tempat. Yang pertama, di rawa-rawa ada dari Kalimantan Tengah, di gunung ada di Sumut, di Humbahas, di pulau atau di dataran rendah ada di Sumba Tengah, di NTT, ada juga di pulau di Maluku, namun sampai sekarang ini belum kita masuk ke sana. 3 food estate ini menunjukkan, terutama di Kalimantan, upaya-upaya maksimal yang alhamdulillah memperlihatkan hasil yang cukup baik. Ingat, yang menanami sawah di tingkat rawa tidaklah semudah menanam padi jagung yang ada di Jawa, di Sumatera, ataupun di Sulawesi. Kita menghadapi rawa, walaupun rawa itu ada rawa olivia, rawa yang bukan rawa gambut, tetapi pH-nya masih sangat rendah. Alhamdulillah dari 30.000 yang ada, nanti Pak Dirjen terangkan itu, dari 30.000 itu, ya kadang-kadang katakanlah yang setengah berhasil di bawah 300 hektar. Kalau begitu 29.000 hektar, alhamdulillah bisa tertangani dengan cukup baik dan maksimal yang ada. Tentu saja kita berharap tidak 30.000, tahun depan kita akan masuk dan target Kementerian Pertanian dalam sampai 2024 itu di atas 60.000 hektar atau kalau mungkin ya 100.000 hektar. Tidak gampang menghadapi rawa yang ada. Tetapi kita punya potensi lahan yang sangat cukup. Kita punya teknologi yang sangat cukup. Kita punya sumber daya manusia yang memiliki ketangguhan terhadap itu. Ini harus didorong untuk bisa memanfaatkan tanah rawa kita. Hampir semua provinsi punya daerah rawa seperti Kalimantan, tapi Kalimantan Tengah adalah percontohan utama. Kalau dari 30.000 itu 29.000 saja sudah bisa dikatakan berhasil, karena hasilnya di atas 4 ton, rata-ratanya 3-4 ton, maka itu luar biasa, apalagi penanganan intensifnya baru dimulai tahun ini. Saya terima kasih Pak Gubernur Kalteng turun tangan, saya terima kasih para bupatinya luar biasa untuk sama-sama hand to hand di lapangan. Ada 1.000 hektar dari 30.000 itu yang sangat sulit, karena selain memang kedalamannya lebih dari 1,5 meter, ya katakanlah hampir 1 meter kedalaman itu, bibit kita jangkauannya sangat sulit untuk masuk, apalagi kalau itu bibit hibrida. Nanti Dirjen akan jelaskan itu. Tetapi ternyata ini secara bertahap bisa dilakukan. Kalau begitu harus butuhkan irigasi kan. Harus in out irigasi di dalam sana. Tidak bisa kita tanami sesuatu kemudian ketinggiannya, rawanya masih sangat besar, sangat tinggi. Tetapi kenyataannya ya alhamdulillah 29.000 lebih hektar itu berjalan dengan baik. Di Humbahas pun demikian. Dari 1.000 hektar yang kita targetkan 215 sudah bisa menghasilkan. Ini alhamdulillah untuk penanganan pertama. Di 5.000 hektar yang ada di Sumba Tengah, alhamdulillah seluruhnya tertanami dan seluruhnya menghasilkan dengan sangat baik. Food estate itu penanganannya terintegrasi. Artinya terjadi kooperasi petani di situ. Apakah ini sudah sempurna? Tidak. Yang membutuhkan terus penyempurnaan,
baik di budidaya, di teknologi, di penggunaan sumber daya manusia yang harus ada di sana. Masih panjang perjalanan, tetap minimal. Ini bagian dari solusi yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Ingat, alih fungsi lahan di Jawa, alih fungsi lahan pertanian di seluruh Indonesia mencapai di atas 100.000 hektar per tahun. Lari kemana? Kita harus lari ke gunung, kita harus lari ke rawa, kita harus lari ke pulau-pulau yang kita miliki. Dan itulah strategi yang Pak Presiden mintakan untuk Menteri Pertanian dengan jajaran bersama para gubernur, bupati untuk mempersiapkan. Tidak hanya untuk tahun ini, tidak hanya untuk tahun depan, tapi bagaimana bangsa ini sampai 30 tahun ke depan sudah memiliki kesiapan-kesiapan itu. Saudara-saudara, maafkan saya harus tinggalkan tempat karena harus mengikuti rakor dengan tentu saja ini diawali tinggalkan. Saya lagi lakukan kegiatan lapangan dan saya sangat berharap mudah-mudahan Tribun tidak kecewa dengan kehadiran saya hanya sesaat, dan saya akan berharap Dirjen PSP Pak Ali Jamil akan meneruskan ini, akan sharing slide kepada semuanya dan menjelaskan seperti apa food estate sekarang dan food estate ke depan, apa tantangannya Pak Ali Jamil dan lain-lain sebagainya, dan bagaimana Tribun tolong bantu saya. Insya Allah saya kerja bersama jajaran, dan selama COVID kami tidak pernah libur, terus bekerja, dan tentu saja masalah pertanian tidak seperti membalik tangan, membutuhkan kerja keras, kemauan, adaptasi dengan teknologi, dan kemudian tidak hanya di hulunya, tapi harus dipikirkan hilirisasi termasuk market place-nya, kemana pasarnya. Kalau ini kita temukan secara bertahap, mudah-mudahan saja pertanian akan menjadi kekuatan bangsa ini, kekuatan daerah untuk menghadirkan kehidupan rakyat yang makin baik. Terima kasih Tribun, ridha Allah bersama kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Pertanian, Pak Syahril Yassin Limpo, yang telah menyampaikan luar biasa penjelasan mengenai pertanian di Republik kita. Nanti di dalam sesi tanya jawab kita akan dipandu atau dibantu oleh Pak Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Bapak Insinyur Ali Jamil PhD. Nah, sebelum kita menginjak ke pembicara berikutnya, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Kami dari PT Air Sampang Jaya Palangkaraya, ayoklik.com, cabang Kalimantan Tengah mengucapkan selamat sukses atas promosi tribunkalteng.com. Tribunkalteng.com menjangkau Indonesia. Ya, saya Sunardi Halim, mewakili Yamaha Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat dan suksesnya atas di-launchingnya Tribun Kalteng. Gaspol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Kasirun selaku JM Telkom wilayah Kalimantan Tengah mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunkalteng.com.
Semoga menjadi media yang terpercaya, terakurat, dan terfavorit, dan memberikan informasi-informasi yang positif. Selamat dan sukses untuk tribunkalteng.com, Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang masih bertahan di ruang virtual launching tribunkalteng.com dan juga talkshow mengenai food estate di Kalteng. Kita akan masuk ke pembicara berikutnya. Seharusnya yang tampil adalah Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko. Namun karena beliau harus mendampingi Pak Presiden dalam rapat terbatas, maka beliau hanya bisa menyampaikan salam dan selamat kepada tribunkalteng.com yang hari ini launching. Dan untuk selanjutnya kami ingin menyapa Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran, tapi dalam kesempatan ini diwakili oleh Pak Wagub, Pak Wakil Gubernur, Pak Edi Pratowo. Pak Edi Pratowo, apakah sudah bergabung dengan kami di ruang virtual ini, Pak Edi? Baik, terima kasih Mas Febi. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Pak Edi sebagai wakil pemerintah pusat di Kalimantan Tengah tentu mempunyai peran di dalam mensukseskan proyek food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Pak Edi boleh cerita dong kepada kita semua apa peran dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wakil pemerintah pusat untuk mensukseskan proyek ketahanan pangan kita ini Pak Edi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Febi. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian, yang mewakili Bapak Menko Perekonomian, yang saya hormati yang mewakili Bapak Menteri LHK, Bapak Kepala Staf Kepresidenan, dan seluruh para peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf dari Bapak Gubernur, Bapak Haji Sugianto Sabran. Sedianya beliau akan secara langsung hadir dalam kesempatan yang baik ini, sekaligus untuk menyampaikan pentingnya kehadiran program food estate, program strategis nasional di Kalimantan Tengah ini dalam rangka untuk memberikan peningkatan ya, perekonomian, kesejahteraan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Dan Pak Gubernur juga saat ini sedang berada di wilayah barat, di Kabupaten Kota Waringin Barat dalam rangka untuk memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan, termasuk melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan para bupati di wilayah barat. Ini semata-mata memang dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya Mas Febi, saya ingin menyampaikan sekilas terkait dengan program PSN atau program Strategi Nasional Ketahanan Pangan Food Estate di Kalimantan Tengah ini adalah berawal seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian maupun yang mewakili dari Pak Menko Perekonomian tadi, bahwa pada prinsipnya Kalimantan Tengah sangat berterima kasih dengan adanya program ini, karena memang kita ketahui bahwa luas Kalimantan Tengah lebih kurang 153.000 kilometer persegi yang luasnya 1,5 kali Pulau Jawa dan merupakan pulau terbesar atau terluas di Indonesia kedua ini, dengan penduduk yang masih sedikit di antara 2.600.000-an. Tentunya ini sangat berharap sekali aspek pembangunan, aspek kemajuan dan juga aspek perekonomian bisa ditingkatkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan, baik itu pemerintah provinsi Kalimantan Tengah maupun dukungan dari pemerintah pusat. Nah, ini juga berawal ketika tahun 2017 Bapak Gubernur menyampaikan paparan pada sidang kabinet di Istana Negara di hadapan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, tentang program nasional yang ditawarkan di wilayah Kalimantan Tengah. Karena kita mengetahui bahwa Kalimantan Tengah ini memang dulunya pada tahun 1995 kita dikenal dengan program lahan gambut 1 juta hektar. Namun memang program lahan gambut 1 juta hektar ini memang tidak berlanjut. Nah, sehingga ini juga meninggalkan
lahan-lahan yang sudah terbuka, lahan-lahan sudah ada digarap, termasuk dengan adanya penempatan warga transmigrasi baik dari penduduk kita asli maupun dari wilayah pendatang. Nah, oleh karenanya seiring dengan bertambahnya tahun ke tahun, kondisi-kondisi lahan ini kan tentu harus ditingkatkan, harus disentuh kembali. Sayang sekali lahan yang sudah terbuka ditinggalkan begitu saja atau tidak digarap, terutama dalam rangka untuk peningkatan pertanian dalam sektor pertanian padi dan sektor-sektor lainnya. Karena tadi disampaikan juga bahwa memang lahan kita adalah lahan rawa, berbeda dengan lahan di Pulau Jawa, tetapi di lahan Kalimantan Tengah ini juga memiliki potensi yang luar biasa untuk pengembangan padi dalam arti luas juga, termasuk kegiatan tanaman hortikultura, kemudian juga palawija, kemudian juga peternakan dan sebagainya. Tentu kita menyadari bahwa 80% penduduk Kalimantan Tengah ini adalah bergerak di usaha adalah pertanian. Nah, oleh karenanya saya kira kehadiran program strategis nasional berupa food estate ketahanan pangan di Kalimantan Tengah ini juga merupakan jawaban ya keinginan kita semua bahwa satu adalah kita menghendaki agar masyarakat Kalimantan Tengah ini betul-betul sejahtera, berdikari di bidang perekonomian, khususnya dalam rangka untuk mengelola lahan pertanian. Ini satu. Yang kedua, juga pada akhirnya juga memberikan kesejahteraan dan mata pencarian yang lebih baik, khususnya juga untuk membuka peluang usaha bagi lapangan kerja baru. Pak Pebi dan Bapak Ibu sekalian, tentu di dalam peran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan food estate yang ada di Kalimantan Tengah ini, kami menyambut baik sekali ya. Apalagi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa kehadirannya juga pasti ini juga sekaligus menjawab ya peluang bagi Kalimantan Tengah untuk kita membangun wilayah kita ini agar ke depan lebih baik lagi. Apa itu peluangnya? Nah, kita dari program food estate ini juga akan mendapatkan program dari sisi pembangunan lainnya, infrastruktur bisa terbangun dengan baik. Ya, baik itu pembangunan jalan, jembatan, sarana pemukiman dan sebagainya. Ini juga perbaikan tata air ya, yang dulunya mungkin belum terjamah dengan baik ya, sekarang sudah dilakukan perbaikan irigasi menuju ke arah untuk peningkatan produksi hasil pertanian di masa-masa akan datang. Saya ambil satu contoh saja di Kabupaten barangkali Kapuas dan Pulang Pisau ya, seperti Kabupaten Kapuas dulunya ada lahan yang baru saja kami saksikan kemarin, kami baru mengunjungi ke wilayah A5 ya bersama dengan Prokopinda, kemudian juga dengan Pak Sekda ya baik di Kapuas maupun di Pulang Pisau, kami melihat bahwa saat ini di lokasi itu sedang dibangun giat-giatnya dibangun infrastruktur untuk pembangunan jaringan irigasi. Bayangkan kalau dulu masyarakat yang masih dengan kondisi air tergenang saja di beberapa wilayah masih mampu untuk bercocok tanam padi, apalagi dengan dibangunnya infrastruktur jaringan irigasi yang tertata dengan baik nantinya, tentunya ini juga akan meningkatkan hasil produksi pertanian yang ada di sana. Begitupun di daerah Kabupaten Pulang Pisau misalnya. Dulu lokasi eks-transmigrasi 82 ya, dulu ada peninggalan pembukaan lahan pada saat itu di lokasi lahan gambut juga, irigasi di sana tidak tersentuh. Nah, tapi sejak adanya kehadiran food estate di Kalimantan Tengah, sekarang mulai digarap pembukaan pendalaman irigasi ya, normalisasi jaringannya ya. Saya kira juga infrastruktur jalan ya, yang dulunya kita tidak pernah memimpikan kalau dari ibu kota kabupaten menuju ke lokasi food estate ya, di sentra lokasi food estate-nya itu hanya dibangun menggunakan jalan yang mungkin lebarannya hanya 4 meter ya, mungkin dengan kondisi pembangunan di aspal tetapi juga menyesuaikan anggaran. Sekarang pembangunannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui APBN ya. Konstruksi bangunannya diperlebar mencapai 6 meter aspal. Kemudian struktur tanahnya juga diolah untuk konstruksi yang memang diperkuat ya, nantinya pada saat program ini berjalan dengan baik, hasilnya baik, itu bisa dipasarkan dengan menggunakan mobilisasi armada yang tonasenya lebih besar. Begitupun dengan hasil pertanian yang kami lihat kemarin. Kami pernah kemarin baru saja kami melaksanakan panen di Desa Blanti.
lahan pertanian di sana tidak hanya cocok untuk pertanian padi saja, satu untuk usaha-usaha padi, tetapi juga bisa ditanam dengan varietas lain. Kemarin kami melaksanakan panen padi untuk padi jenis nutrising impari nutrising. Ya, ini juga jenis padi yang bisa mampu untuk memberikan asupan makanan bagi pengentasan angka stunting bagi orang-orang stunting bagi Kalimantan Tengah. Nah, ini kan tentunya memberikan dampak positif. Memang program ini saya kira bagi masyarakat kita semua ini perlu juga diketahui, kita ini kan tidak bisa membalikkan telapak tangan. Artinya simsalabim langsung jadi, perlu waktu, perlu proses. Begitupun pembangunan dilaksanakan. Tetapi yakin Bapak dan Ibu sekalian, kami pernah melaksanakan panen ya, waktu panen perdana dengan Pak Menteri Pertanian, begitu kita cek ubinannya bisa mencapai 5 ton per hektar. Kemarin panen kedua sudah di atas 5 ton per hektar, mencapai 6 sampai 7 ton. Nah, ini kan menandakan bahwa dengan sentuhan-sentuhan optimalisasi yang dilaksanakan secara mekanis dengan sistem penanaman dan bibit benih padi yang unggul, ini mampu untuk meningkatkan produksi hasil pertanian di sana. Apakah semua lahan pertanian ini bisa dilakukan dengan penanaman padi? Tentunya tidak ya. Di beberapa tempat lain yang memang cocok dengan tanaman lain juga dilaksanakan seperti untuk tanaman hortikultura ya, karena kita mengenal bahwa musim tanam itu dalam setahun 2 kali. Musim tanam April, September panen. Kemudian musim tanam Oktober, Maretnya panen. Nah, di sela-sela inilah dilaksanakan juga supaya bisa 3 kali panen. Dengan cara apa? Masyarakat petani diberikan kesempatan untuk bisa menanam jenis tanaman hortikultura yang berjangka pendek dengan cara tumpang sari. Ini kan memberikan manfaat. Mungkin selama ini telah dilakukan, tetapi dengan pembinaan ya, karena ini adalah program strategis nasional, sehingga ini bisa untuk memberikan nilai atau kontribusi di dalam peningkatan produksi bagi masyarakat itu sendiri. Ibu dan Bapak sekalian, saya kira memang kami sangat bersyukur dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan tentunya ini juga membuka peluang kesempatan. Dengan adanya terbuka lebar program ini tentu juga akan memberikan kesempatan bagi generasi atau remaja-remaja kita ya, yang baik tadi disampaikan oleh Wakil Ketua DAD yang juga Rektor Universitas Palangkaraya Pak Elia Embang, bahwa ke depan sumber daya manusia ini akan menyongsong ke sana ya. Kita tidak lagi, masyarakat kita bercita-cita mungkin setelah lulus sekolah, kuliah, keinginannya menjadi pegawai negeri, tetapi karena dibukanya peluang usaha ini, kesempatan ini akan memudahkan bagi mereka untuk mencari alternatif kegiatan lainnya. Tentunya ini juga akan kita persiapkan dengan baik. Nah, lalu bagaimana dengan kelanjutan di tengah pandemi? Kami dengan sangat baik sekali nih webinar kita kali ini, Food Exit di tengah pandemi COVID. Saya kira kita tetap berharap bahwa meskipun pandemi, tetapi kegiatan terus berjalan. Karena memang ini juga kami lihat di lapangan, pembangunan yang dilaksanakan baik dari pemerintah pusat maupun dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Dalam hal ini kita terus bersinergi untuk mensukseskan program ini. Yakin dan percaya saya kira nanti pada saatnya program ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya juga bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Demikian Mas Febi, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan, barangkali ada diskusi terkait dengan kegiatan webinar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub Edi Pratowo, luar biasa penjelasannya. Tapi ada hal yang saya catat tadi, bahwa untuk menghasilkan sesuatu kita tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Betul. Tidak bisa instan. Apalagi kita juga menghadapi kendala teknis maupun non teknis. Pak Edi, terima kasih banyak, penjelasannya luar biasa. Dan sebelum kita lanjutkan kepada pembicara berikutnya, kita akan saksikan video berikut ini. Saya Otto Fitriandi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat atas kehadiran tribunkalteng.com di Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga dengan kehadiran tribunkalteng.com di Kalimantan Tengah bisa memberikan edukasi bagi masyarakat di Kalimantan Tengah, serta informasi khususnya nanti terkait dengan industri jasa keuangan dan peran sertanya dalam pemulihan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Tribun Network
mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihando, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran tribunkalteng.com. Semoga tetap menjadi media online yang independen, terpercaya, dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian Kalimantan Tengah untuk Indonesia maju. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya Desmono Ramadi Cokro, Direktur Utama PT Bank Kalteng, mengucapkan selamat atas launchingnya tribunkalteng.com. Semoga media tribunkalteng.com selalu memberikan informasi yang terupdate, independen, dan kredibel. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang masih setia dan bertahan di ruang virtual kita. Kita lanjutkan sekarang talkshow kita dan diskusi kita. Kali ini kami ingin mendengarkan pemaparan dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Alwe Dohong yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Pak Ruanda Agung Sugardiman. Pak Ruanda, apakah sudah bergabung bersama kami di ruang virtual ini? Mohon izin Pak Ruanda kebetulan tidak bisa berhadir. Pak Ruanda, selamat sore. Ya Pak, mohon izin. Ya, Pak Ruanda, dipersilakan Pak Ruanda bagaimanapun. Halo. Bapak, mohon maaf, Bapak Dr. Hanif Faisal, Sekretaris Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Mohon maaf, Pak. Mohon izin, Pak. Siap, nggih, mohon izin, Pak Dirjen kebetulan berhalang hadir. Pak Hanif, silakan menyampaikan pemaparan dari sudut pandang lingkungan hidup mengenai proyek food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Dipersilakan, Pak. Mohon izin, Pak, diperkenankan share screen, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan untuk di share screen. Panitia tolong dibantu Pak Dr. Hanif Faisal. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Menteri Pertanian, Bapak yang mewakili Menko Perekonomian, kami hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, para hadirin yang berhadir pada virtual webinar pada sore hari ini. Tentunya pertama-tama kami ucapkan selamat dan sukses atas launching dari tribunkalteng.com. Semoga selalu bisa mengawal pembangunan ini di tingkat regional maupun nasional. Bapak Ibu sekalian, kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Wakil Menteri Kehutanan Pak Alwe Dohong dan Bapak Direktur Jenderal Planologi dan Kehutanan dan Tata Lingkungan berhalangan hadir dan menugaskan saya, Sekretaris Direktur Jenderal, untuk menyampaikan paparan beliau. Izin kiranya kami sampaikan sebagai berikut. Silakan. Terima kasih Pak Pembawa Acara. Pertama tentu sebagaimana yang digariskan oleh panitia, ada 3 hal yang akan kami sampaikan. Pertama pendahuluan, kemudian pengaturan penggunaan kawasan untuk program food estate dari KLHK, kemudian orientasi perlindungan lingkungan dan upaya antisipasi penurunan kualitas lingkungan hidup dalam pelaksanaan program food estate. Pendahuluan tadi sudah disampaikan Pak Menteri Pertanian dari Bapak yang mewakili Menko Perekonomian dengan jelas dan detail gimana yang menjadi landasan pembangunan food estate. Kami hanya mereview kembali bahwa kegiatan food estate tentu melalui beberapa tahapan dan KLHK berkepentingan dalam penyiapan kajian lingkungan dan penyiapan lahan yang berada di dalam kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Dari kegiatan itu bahwa terakhir food estate telah masuk dalam Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2022 tentang proyek strategis nasional di mana meletakkan food estate dalam lampiran 2 program di angka 8 program peningkatan penyediaan pangan nasional. Jadi program ini telah mendapat keistimewaan untuk kemudian dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga.
Kemudian terakhir, sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terhormat Bapak Presiden dalam peresmian pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2021, inti penekanan yang diarahkan oleh yang terhormat Bapak Presiden sebagai berikut. Pertama, bahwa food estate di Sumatera Utara dan di Kalimantan Tengah agar diselesaikan pada tahun 2021 ini. Untuk program selanjutnya akan dievaluasi dari food estate Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Kedua, kedepannya food estate di Sumatera Utara dan di Kalimantan Tengah ini akan menjadi percontohan bagi provinsi lain. Berikutnya, provinsi lainnya akan didorong dan diberikan dana dari APBN, tetapi harus ada returns ekonomi yang diberikan kepada negara. Kayaknya agak susah. Oke, mohon izin. Arahan-arahan pembangunan food estate dari yang terhormat Bapak Presiden ternyata bersesuaian dengan rencana kehutanan tingkat nasional. Jadi dalam rencana kehutanan tingkat nasional terdapat 6 arahan untuk wilayah kehutanan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai 125 juta hektar kawasan hutan, meliputi 120 hektar kawasan hutan daratan dan 5 juta hektar kawasan perairan. Dari arahan yang diberikan sesuai dengan rencana kehutanan tingkat nasional menjadi acuan program segala pembangunan di kawasan hutan, yaitu pertama, kawasan untuk konservasi, tentu kawasan ini tidak diperuntukkan untuk food estate. Kemudian kawasan untuk perlindungan ekosistem, itu juga tentu tidak diperuntukkan untuk food estate. Kemudian kawasan yang diprioritaskan untuk rehabilitasi, ini menjadi alternatif food estate. Kemudian kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi, juga ini diharapkan juga mendukung food estate atau ketahanan pangan. Kemudian kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat, ini juga diharapkan akan meningkatkan ekonomi masyarakat pada satu sisi dan membangun ketahanan pangan pada sisi yang lain. Kemudian kawasan hutan untuk non kehutanan. Jadi ada 4 arahan yang bisa digunakan untuk mendukung food estate. Selanjutnya bahwa terhadap area of interest yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian, nanti akan tentu diperjelas oleh Bapak Direktur Jenderal yang terkait di Kementerian Pertanian, bahwa terakhir Kemenko merilis area of interest yang kemudian menjadi landasan kajian lingkungan hidup strategis bagi pembangunan food estate di Kalimantan Tengah. Jadi ini harus kami jelaskan dari aspek lingkungannya. Jadi dari 770.000 hektar kemudian dilakukan koreksi terhadap kawasan hidrologis gambut yang berfungsi lindung, kemudian ada area of interest tambahan sebesar 35.000 hektar, sehingga jumlah total hari ini terupdate hari ini yang menjadi acuan pembangunan food estate di Kalimantan Tengah meliputi 243.000 hektar. Tentu itu masih banyak kajian yang harus dilewati. Nanti kami akan sampaikan pada slide-slide berikutnya. Pada 2021-2022 sesuai dengan hasil rapat koordinasi percepatan pelaksanaan food estate Provinsi Kalimantan Tengah tingkat eselon 1 yang diserahkan oleh Kemenko Perekonomian dan dihadiri oleh seluruh KL, bahwa disepakati pembangunan food estate 2021 dan 2022 berada pada XPLG, jadi XPLG belum melakukan pembukaan lahan baru, apalagi hutan baru, pada Blok A dengan luas 43.000. Jadi ini bisa mohon izin dicermati pada slide berikut, ada 4 blok yang kemudian menjadi landasan kajian lingkungan hidupnya, ada blok A, blok B, blok C, dan blok D, dan diprioritaskan pada kegiatan ini pada blok-blok yang telah terbangun irigasinya, kemudian irigasi yang harus direhab dan potensian pengembangan dari daerah irigasi itu sendiri. Kemudian bagaimana pengaturannya di bidang kehutanan, tentu kita akan sampaikan bahwa dukungan kehutanan terhadap food estate cukup sangat komplit. Jadi kita mempunyai 2 skema untuk mendukung program yang terhormat Bapak Presiden Pak Jokowi terhadap pembangunan food estate ini. Pertama, skema penggunaan kawasan hutan, dan kedua, skema pemanfaatan kawasan hutan. Jadi untuk skema penggunaan kawasan hutan kita juga ada dua pilihan. Pertama, bila mana kawasan hutan berada pada kawasan hutan produksi konversi yang tidak produktif, pelaksanaan bahkan bisa dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan. Jadi pelepasan ini melakukan kajian yang detail, yang tadi ada syarat-syarat norma-norma yang harus dipenuhi. Itu bisa dilakukan pelepasan pada kawasan hutan produksi konversi. Nah ini seperti mana yang terjadi di Kalimantan Tengah, ada 2.000 hektar yang telah dilepas oleh Bu Menteri untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai food estate atas permohonan dari Kemenhan.
Kemudian pemanfaatan hutan, jadi masih dengan skema penggunaan dengan sistem kawasan hutan ketahanan pangan. Jadi ini merupakan kebijakan baru terkait dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mendukung food estate. KLHK menyikapi ini dengan cepat dengan menyiapkan norma-norma yang memungkinkan untuk pelaksanaan pembangunan food estate tanpa dilakukan pelepasan kawasan hutan. Nanti tentu saja ini bisa dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi. Tentu saja di hutan lindung pada daerah-daerah di dalam hutan lindung yang fungsi lindungnya berkurang yang harus kita tingkatkan melalui pembangunan food estate ini. Sehingga dengan demikian komoditasnya tentu bersesuaian dengan komoditas yang terkait dengan kehutanan atau multi-trace species purpose. Jadi MPTS yang itu yang kemudian akan mampu meningkatkan nilai produksi hutan tetapi juga tetap meningkatkan kemampuan dalam mengatur tata air dan seterusnya. Kemudian skema yang kedua adalah pemanfaatan hutan dengan perhutanan sosial maupun sistem multi usaha atau dengan yang sekarang dulu dikenal nama dengan hutan alam HPH maupun HTI. Jadi ini yang kemudian diperuntukkan untuk pembangunan food estate. Jadi kehutanan sudah menyiapkan prasarana yang cukup sangat luas untuk menggunakan kawasan hutan dalam meningkatkan ketahanan pangan negara kita ini. Selanjutnya, secara detail kita sampaikan sebagai berikut. Jadi dukungan KLHK untuk pembangunan ketahanan pangan, yaitu pertama dengan melalui target objek reformasi agraria seluas 19.000 hektar. Ini berupa hutan produksi konversi non produktif. Dan ini SK-nya dari Bu Menteri ada, silakan nanti digunakan. Kemudian alokasi pencetakan sawah sesuai dengan target TORA itu sendiri di angka 24.000 hektar. Jadi ini sungguh sangat luas. Kemudian bila mana kurang, kita akan siapkan perhutanan sosial di seluruh kawasan hutan lindung dan hutan produksi untuk mendukung ketahanan pangan. Kemudian bila mana bisa bersinergis dengan izin pemanfaatan hutan yang ada saat ini, baik itu hutan alam maupun hutan tanaman, kita bisa melakukan kerjasama itu. Kemudian lahan XPLG yang berpotensi menjadi lahan pertanian seluas 187.000 hektar, berpenutupan belukar dan tanah terbuka. Jadi ini yang sudah memang dipilih berdasarkan citra tutupan udara terupdate atau terdetail. Kita bisa sampaikan ada 187.000 hektar berada dalam kawasan hutan 44.000 hektar. Kemudian yang sudah memiliki status areal penggunaan lain atau non kawasan hutan seluas 143.000 hektar. Dasar hukum kita bisa lihat bersama-sama, ini dasar hukum yang melandasinya. Yang paling penting di sini ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentunya tentang Cipta Kerja yang melandasi tentang food estate ini, kemudian peraturan pemerintah nomor 23 dan 22 tentang penyelenggaraan kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup. Ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan food estate di KLHK. Nah, ini mekanisme yang dapat kami sampaikan, yaitu melalui perubahan fungsi. Jadi kalau memang tadi kita sampaikan kawasan hutan berupa kawasan hutan produksi atau hutan lindung, kita melakukan tim terpadu. Tadi dengan usulan Pak Gubernur kita telah menyatakan usulan tahun kemarin, kemudian telah dikaji oleh tim terpadu, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut terhadap hasil ini. Nanti kita akan sampaikan beberapa hal lain terkait dengan ini. Jadi ini setelah itu keluar permohonan perubahan fungsi apapun pelepasan kawasan hutannya. Ini untuk pelepasan kawasan hutan, jadi kawasan hutan yang dapat dilepas hanya pada kawasan hutan produksi konversi yang tidak produktif, diantaranya melalui permohonan sebagai berikut. Ada hal yang kita sangat penting di garis bawahi bahwa pemohon yang dilayani adalah pemohon yang mendapat penugasan dari pemerintah. Ini khusus untuk food estate. Jadi food estate beberapa pemohon boleh mengajukan, tapi syarat pentingnya adalah harus ada penugasan dari pemerintah. Kemudian syarat umumnya sebagaimana kita sampaikan ada persyaratan administrasi, teknis dan seterusnya, sampai kemudian dikasih tim terpadu, tentu dilakukan telaah detil terhadap kawasan hutan itu, tutupannya, kemudian dengan bagaimana dengan target objek reformasi agraria, PPK indikatif perhutanan sosial dan seterusnya. Yang paling penting juga tidak kalah penting adalah keberadaan kawasan hidrologi gambutnya. Kemudian ini mekanisme penetapan kawasan hutan dengan kawasan hutan ketahanan pangan KHKP ini berdasarkan Permen nomor 7 tahun 2021. Di sini pemohon yang kemudian menyampaikan ke Menteri Kementerian Sekjen setelah melalui penilaian teknis, kemudian ada jangka-jangka waktu yang kemudian diberikannya izin kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Ya.
Ini prinsip-prinsip dalam KHKP, permohon diajukan oleh menteri atau lembaga, gubernur, dan seterusnya, atau badan otorita yang ditugaskan khusus oleh pemerintah pusat. Jadi selama ini yang ada di kami, yaitu dari Kemenhan dan Kemenko Marves yang mendapat penugasan khusus. Nah ini yang kemudian yang boleh untuk kemudian mengusulkan KHKP ini di dalam kawasan hutan. Kemudian pernyataan komitmen, dan seterusnya, kemudian pencatatan teknis yang meliputi KLHS, jadi seluruhnya harus meliputi kajian lingkungan hidup strategis, proposal dan peta permohonan, fakta integritas dan seterusnya secara detail disampaikan kepada KLHK berdasarkan pasal-pasal yang nanti mohon izin bisa dicermati dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang perencanaan kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan, dan perubahan fungsi serta penggunaan kawasan hutan. Ini di pasal-pasalnya diatur jelas gimana kawasan hutan, ketahanan pangan itu diberikan kepada pemohon. Kemudian Gubernur Kalimantan Tengah ini telah memberikan surat kepada Menteri Kehutanan untuk kemudian melakukan perubahan fungsi dan peruntukan dalam mendukung food estate ini seluas 663.000 hektar. Ini telah dilakukan sampaikan Pak Gubernur pada 2020 yang lalu. Kemudian setelah melakukan kajian berbagai hal dengan detail, akhirnya yang dapat dikaji oleh tim terpadu hanya seluas 238.000 hektar di dalam kawasan hutan yang merupakan XPLG, kemudian 70.000 hektar yang berada di luar XPLG. Ini yang dikaji oleh tim terpadu yang ditugaskan oleh Ibu Menteri Kehutanan untuk memberikan rekomendasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Dari areal seluas 300-an ribu hektar itu yang dapat dilakukan perubahan fungsi menjadi hutan produksi konversi yang selanjutnya dapat dilakukan pelepasan hanya seluas 18.000 hektar. Jadi dari 600 kemudian turun menjadi 18.000 hektar. Kemudian sisanya harus tetap dipertahankan namun bisa digunakan untuk kawasan hutan pemanfaatan ketahanan pangan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Sehingga dengan demikian jelas bahwa aspek lingkungan benar-benar dikedepankan apalagi di Kalimantan Tengah dalam kemudian kita memberikan kawasan hutan untuk membangun food estate ini, tetapi peluang dibuka selebar-lebarnya dalam membangun ketahanan pangan sesuai dengan karakter hutan di Kalimantan Tengah yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur tadi. Ya, kemudian KHKP Kemenhan telah mengajukan ada 3 area of interest yang disampaikan oleh Kemenhan seluas 31.000, kemudian 76.000 dan yang terakhir 6.000 yang saat ini sedang dalam proses penelaan kelengkapan administrasi dan teknis. Ada beberapa hal yang harus dilengkapi, diantaranya yang paling penting adalah kajian lingkungan hidup strategisnya. Ini usulan dari Kemenhan, dari yang 2.000 hektar ini sudah dilakukan pelepasan, sisanya sedang running dalam permohonan kawasan hutan ketahanan pangan yang saat ini ada di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kemudian orientasi perlindungan lingkungan dan upaya antisipasi apa aja dalam menjaga kemungkinan mengantisipasi penurunan kualitas tinggal hidup dalam pelaksanaan food estate. Tadi disampaikan di muka sebenarnya bahwa KLHS ini sudah awal dilakukan, bahkan saat penyusunan areal of interest, KLHS ini telah dilakukan KLH cepat untuk melingkupi kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan yang memang harus dikaji KLHS sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016. Jadi kajian lingkungan hidup strategis KLHS paling tidak ada instrumen good environmental government sebagai bentuk transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terhadap KRP yang akan kita bangun, kemudian berfungsi untuk mengendalikan kebijakan, rencana dan program yang sedang disusun. Kemudian yang terpenting juga dalam langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari aspek geofisik kimia dan Sosekbud dan Kemas dari environmental dan social safeguard. Ini yang 3 kaidah penting dalam KLHS. Tentu saja ini merupakan amanat yang diarahkan, dituliskan, tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pasal 33 dan pasal 28H. Selanjutnya ini rangkaian gimana suatu kebijakan, rencana dan program itu ditapis menjadi KLHS-nya, kemudian sampai kepada penyusunan rekomendasinya. Inilah kami sampaikan Bapak bahwa pada saat penyusunan areal of interest pertama di pertengahan 2020 itu kajian KLHS sebenarnya sudah diterapkan sehingga apa yang dikhawatirkan itu oleh para pihak tentu sudah kita minimalisir tingkat kerusakan lingkungan dengan pembangunan food estate ini di Kalimantan Tengah. Antisipasi ini diantaranya penyiapan kajian lingkungan hidup strategis KLHS, kemudian asistensi AMDAL, jadi kami melakukan asistensi AMDAL di provinsi dan kabupaten terkait AMDAL dan UKL-UPL sebagai instrumen perlindungan lingkungan, environmental safeguard atas proses pelaksanaan pengembangan food estate
yang dapat berkelanjutan melalui berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk university yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian penerapan instrumen perlindungan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pengembangan food estate antara lain melakukan melalui kegiatan-kegiatan penataan kawasan hutan yang saat ini sedang dikerjakan oleh teman-teman Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan teman-teman dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Kalimantan Tengah, Palangkaraya, menggenjot penataan batas guna mendukung ketahanan pangan ini sehingga ada kepastian kawasan, kemudian membangun konservasi landscape dan spesies kunci seperti orang hutan dan bekantan, kemudian melakukan koridorisasi perlindungan satwa hidupan liar wildlife di areal food estate itu sendiri, kemudian pemenuhan ekosistem gambut ini semua telah dilakukan Bapak sekalian di 2020 dan terus berlanjut di 2022. Kemudian penguatan akses kelola melalui perhutanan sosial juga terus dikebut oleh teman-teman KLHK di sektor perhutanan sosial di Direktorat Jenderal yang menangani perhutanan sosial dan pelaksanaan target objek reformasi agraria. Kemudian pengembangan berbagai penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh teman-teman Litbang di KLHK. Ini dokumen-dokumen yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, KLHK cepat yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri KLHK kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan minta Menteri terkait sebagai dasar pelaksanaan kegiatan food estate di Kalimantan Selatan dalam tataran kajian lingkungan hidup strategisnya. Kemudian tahun ini kita melakukan pemantauan dan evaluasi hasil KLHK cepat dan KLHK yang telah kita bangun di 2021 dan awal 2020 dan awal 2021. Ini yang sedang dilakukan setiap beberapa periodik dilakukan evaluasi oleh teman-teman dari Direktur PDLKWS. Kemudian rekomendasi KLHS, XPLHG sebagai berikut dari subjek persoalan di lingkungan fisik, sosial, ekonomi masyarakat, politik pembangunan dengan rekomendasi ada PSN dengan berkarakter, terpadu dan seterusnya. Kemudian agenda mereposisi XPLHG sebagai pusat kawasan pertanian pangan, kemudian investasi sumber dengan bobot SDM tadi yang disampaikan oleh Bapak-bapak pembicara terdahulu, social engineering dan pembangunan berkelanjutan. Ini dokumen-dokumen yang telah diasistensi oleh teman-teman Direktoral PDLK kepada teman-teman provinsi dan kabupaten kota terkait dengan izin persetujuan lingkungan di tingkatnya sesuai dengan tingkatannya. Kemudian usulan ini ada beberapa. Yang terakhir adalah terkait dengan food estate di luas 195.000 telah juga dilakukan beberapa kajian, beberapa rekomendasi dalam membangun tadi yang disampaikan oleh narasumber di muka bahwa kita akan fokus kepada areal yang 165.000 dan ini asistensi telah dilakukan beberapa rekomendasi yang kami rasa mungkin menjadi guidance dalam pembangunan kajian lingkungannya. Di KLHK sendiri Menteri telah dengan serius mensikapi ini, kemudian membentuk tim untuk mengawal pelaksanaan food estate ini dalam juga konteks sekaligus PEN, peningkatan ekonomi nasional. Jadi ada kegiatan yang kemudian digawangi oleh tim padat karya mangrove yang bergerak di pesisir, kemudian tim padat karya khusus tadi yang melakukan penguatan perhutanan sosial di areal food estate, kemudian penyiapan lahan yang digawangi oleh tim Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Ini kegiatan yang dilakukan di 2020, ada beberapa kegiatan yang terus dilakukan dan diimprove sampai tahun ini di 2021 dan seterusnya dalam mengawal pembangunan food estate di Kalimantan Tengah. Jadi beberapa kegiatan telah dilakukan di tingkat tapak dan memang kita basisnya spasial di tingkat tapak ini yang telah dilakukan oleh teman-teman KLHK. Catatan penutup kami dapat sampaikan bahwa kebijakan penyediaan lahan untuk food estate bertujuan untuk mendorong pemulihan dan pengembangan ekonomi yang berfokus kepada masyarakat, meningkatkan mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung food estate, menyediakan pangan bagi masyarakat dengan prosedur yang dipermudah namun dengan tetap memperhatikan penuh prinsip-prinsip pemulihan lingkungan yang tetap terjaga, penyediaan kawasan hutan untuk food estate tetap mempertimbangkan aspek kecukupan luas kawasan hutan serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis. Jadi kalau memang hutannya hutan rawang, ya kita nggak bolehkan lagi untuk food estate karena membangunnya agak susah. Sehingga dengan demikian kami tentu mohon izin kajian lingkungan hidup strategis ini akan agak strict dalam mengawal safeguard lingkungannya dalam mendukung ketahanan pangan itu sendiri. Kemudian penyediaan kawasan pangan untuk ketahanan pangan dapat ditempuh melalui mekanisme tadi, ada perubahan peruntukan, ada kawasan hutan untuk ketahanan pangan, kemudian dengan dukungan perhutanan sosial dan multi usaha kehutanan. KHKP mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan sehingga prosedurnya dipermudah, namun sekali lagi kaidah-kaidah lingkungan tetap dijaga dengan ketat.
Perhutanan sosial juga dianggap menjadi penting dalam memberdayakan masyarakat memanfaatkan kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Jadi harapan kami justru ketahanan pangan ini bisa kemudian bersinergis dengan pembangunan perhutanan sosial yang mempunyai dasar dari kepentingan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Kemudian pihak yang dapat mengajukan permohonan KHKP tadi dalam konteks pengembangan PEN yaitu menteri, lembaga negara, gubernur, bupati, wali kota, atau kepala badan otorita yang mendapatkan mandat penugasan dari pemerintah pusat. Alokasi lahan untuk food estate Kalteng bersumber dari kawasan hutan melalui skema perubahan peruntukan masih menunggu instansi yang ditugasi oleh pemerintah. Jadi kami sudah siapkan semua, nanti tinggal menunggu dari KL, Kementerian Lembaga yang ditugaskan pemerintah untuk kemudian melakukan pembangunan food estate di Kalimantan Tengah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi salam hormat dari Bapak Wamen KLHK, Pak Alidohong, dan salam hormat dari Bapak Direktur Jenderal Pemiliki Kehutanan dan Tata Lingkungan, Pak Rwanda Agung Sudarungan. Demikian Bapak Pembicara, terima kasih. Salah khilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Hanif Faisal, SHUT MP, Sekretaris Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penjelasannya sangat detail sekali, jadi bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan backup kepada proyek food estate di Kalimantan Tengah dengan alokasi yang demikian rigid tadi, supaya meskipun ini adalah untuk pengembangan proyek strategis nasional, tapi tetap bisa menjaga lingkungan hidup. Terima kasih Pak Sekretaris Direktur Jenderal. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, tapi sebelum itu kita saksikan tayangan berikut ini supaya kita bisa mendinginkan suasana. Silakan. Mimpi kita, suam
jalan Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang masih setia dan bertahan di ruang virtual kita. Kita akan memasuki sesi yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan materi presentasi dari mana para narasumber, nanti kita akan kirimkan melalui email. Tolong yang memerlukan emailnya diketikkan di bagian chat. Nanti panitia akan mengirimkan bahan-bahan presentasi yang tadi disampaikan oleh para narasumber, baik dari Kementerian Koordinator Perekonomian maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita masuk ke sesi kedua. Kita akan memberi kesempatan kepada Bapak Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat yang akan menyajikan presentasi, tetapi beliau diwakili oleh Sekretaris Daerah Dr. Andes Septidi MSI. Kepada Pak Septidi, apakah sudah bergabung dengan ruang virtual kita, Pak Seda? Assalamualaikum. On. Dicoba dulu anunya. Soundnya Pak, mic-nya Pak. Sudah on Pak, monggo silakan. Oke. Terima kasih Pak Padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Sabi selamat, Lulatai, salam sujud kepada yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dirjen PSB, yang atau yang mewakili, yang kami hormati mewakili Kementerian LHK, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, dan seluruh peserta webinar yang pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf sebab tidak bisa mengikuti acara secara langsung karena beliau memang sedang ada kegiatan Jakarta. Saya memberikan kesempatan untuk mewakili beliau. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, nanti kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan estate yang sudah berlangsung di Kabupaten Kapuas. Dan kedua, berupa usulan dalam rangka mengoptimalkan dampak food estate di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah. Bapak Ibu sekalian, bahwa Kabupaten Kapuas sangat mendukung program food estate ini. Ini dibuktikan ketika beberapa waktu yang lalu ada persoalan terkait dengan pelebaran jalan menuju Tumbang Tengah dan Blantisian, di mana ada bangunan masyarakat yang terkena pelebaran jalan. Dan dalam waktu cepat kami diminta bantuan untuk menyelesaikan persoalan ini dan sudah selesai. Ini adalah salah satu bukti bahwa kami sangat mendukung program strategi nasional food estate ini. Lalu yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa Kabupaten Kapuas merupakan hulu padinya Kalimantan Tengah. Dalam 10 tahun terakhir ini kita rata-rata kontribusi kita adalah 45 sampai 50% kontribusi Kabupaten Kapuas untuk Kalimantan Tengah. Kami informasikan pula bahwa pada tahap 1 pengembangan padi di Kabupaten Kapuas ini adalah 20.000 hektar atau persisnya 19.436 hektar. Dan untuk tahap kedua, intensifikasi lahan sawah sebesar 13.000 hektar dan ekstensifikasi sebesar 12.845 hektar. Apabila kita bandingkan 2019 dengan 2020,
ketika di 2020 ini adalah program strategi nasional ini, maka produktivitas padi di Kabupaten Kapuas ini, khususnya pada lahan yang tertanam sejumlah 19.436 hektar tadi, itu produktivitasnya rata-rata per hektar meningkat 17%, ya, dari 3,18 per hektar menjadi 3,79 per hektar. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa food estate ini sangat membantu dalam rangka meningkatkan produktivitas, dan produksinya juga meningkat, ya. Produksinya meningkat sebesar 24%. Dari yang tadinya di 2019 itu sebesar 58.225 ton, di tahun 2020 menjadi 72.408 ton. Jadi luar biasa peningkatannya produksi maupun produktivitas padi di Kabupaten Kapuas ketika food estate ini naik, atau ketika food estate ini dan sekali lagi lewat kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan bahwa food estate ini kami mohon nanti dapat juga dibangun RMU atau Rice Milling Unit sebanyak 2 unit yang nantinya akan kita tempatkan di lokasi Malpai, Kecamatan Kapuas Murung dan Turusan Makmur, Petaguh. Ini dalam rangka juga meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Kapuas. Selanjutnya, kalau kita melihat di Blok D itu adalah blok Turusan, itu rata-rata produktivitasnya atau ya produktivitasnya itu hampir 8 ton per hektar. Ini luar biasa, karena memang di Blok D itu, di Turusan itu tata kelola airnya sudah luar biasa. Nah, kami berharap di blok-blok lainnya juga bisa didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi nantinya agar tata kelola ini bisa seperti di Blok D, sehingga rata-rata produktivitas per hektarnya nanti bisa mencapai 8 ton. Yang terakhir, kami juga ingin menyampaikan bahwa program strategi nasional food estate ini akan lebih optimal jika saja penanganan jalan sepanjang 52 km menuju Pelabuhan Petanjung itu bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Karena Pelabuhan Petanjung ini adalah bisa menjadi outlet untuk mendistribusikan hasil-hasil food estate ini ke seluruh Indonesia. Apalagi letaknya juga tidak terlalu jauh ya dengan Laut Jawa. Jadi hanya sekitar 2 km saja sudah kita mencapai Laut Jawa. Jadi betapa strategisnya Pelabuhan Petanjung ini, hanya jalan saja yang penanganannya perlu ditingkatkan dari Kapuas menuju Pelabuhan Petanjung sekitar atau sepanjang 52 km. Dan sekali lagi pada prinsipnya pemerintah daerah Kabupaten Kapuas sangat mendukung untuk kesuksesan, keberhasilan program strategi nasional food estate. Apapun yang menjadi masalah atau kendala, kami siap untuk melakukan upaya maksimal dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada, terutama khusus yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas. Mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, dan dalam kesempatan yang baik ini kami juga ingin mengucapkan selamat dan sukses atas di-launchingnya tribunkalteng.com. Semoga tribunkalteng.com menjadi media yang hebat dalam memberikan kontribusi bagi informasi yang lengkap dan terpercaya, bukan hanya di Kalimantan Tengah, tapi juga di Indonesia. Mata lokal menjangkau Indonesia. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Sahe Sahe Sahe. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bapak Sekretaris Dr. Andes PDMSI
Tadi catatan saya, beliau menyampaikan harapannya supaya pemerintah pusat bisa membantu pembangunan jalan sepanjang 52 km untuk membantu agar produk-produk pertanian bisa cepat sampai ke pelabuhan untuk disampaikan ke daerah lain. Kalau nggak salah begitu ya Pak Sekretaris tadi ya. Jadi mohon bantuannya pemerintah pusat untuk segera membantu pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah supaya transportasinya lancar. Tadi sudah disampaikan hasil panennya pesat. Terima kasih supaya sukses dan harapannya bisa terkabul dan dipenuhi oleh pemerintah pusat. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama penjelasan dari Bupati Pulang Pisau, Ibu Puji Rustati Narang. Tapi dalam kesempatan ini beliau diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pulang Pisau, yang terhormat Insinyur Slamet Untung Rianto. Pak Slamet, apakah sudah bergabung dengan kami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, terima kasih Pak Slamet. Mohon izin kalau bisa power suaranya agak keras sedikit Pak, karena di kami terdengar sayup-sayup Pak. Oke. Tapi persilakan kepada Pak Insinyur Slamet Untung Rianto untuk menjelaskan perkembangan dari food estate yang berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan proyek strategis nasional. Dipersilakan kepada Pak Kadis. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semuanya, yang terhormat Bapak Menteri Pertanian, yang terhormat Pak Menteri Perekonomian yang ini tadi ya, atau yang mewakili, Pak Menteri KLHK yang mewakili tadi Pak Dirjen Planologi, yang saya hormati, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, dan Bapak Ibu sekalian yang pada sore ini hadir dalam acara webinar sore ini. Terima kasih atas waktunya untuk Kabupaten Pulang Pisau. Pertama, kami sampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami, Ibu Bupati, karena tidak bisa hadir dan bergabung pada acara yang sang ini. Karena beliau tadi menyampaikan kesehatan agak sedikit terganggu, jadi memerintahkan saya untuk mewakili. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami laporkan bahwa perkembangan food estate di Kabupaten Pulang Pisau dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Pertama, tadi banyak disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah karena beliau lah yang pertama kali dan beliau juga Bapak kami di Pulang Pisau Pak, jadi tentunya beliau sangat mengerti sekali tentang food estate ini. Tentunya tadi sudah banyak disampaikan tentang program food estate di Pulang Pisau. Nah tentunya juga kami atas nama Kabupaten Pulang Pisau mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat maupun provinsi yang mana wilayah Kabupaten Pulang Pisau mendapat tempat atau pengembangan proyek nasional ini dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional di 2020. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati bahwa ini betul-betul sangat berarti buat Pulang Pisau terutama pada masa-masa pandemi ini yang mana sektor pertanian sangat memberikan sesuatu yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau khususnya dan umumnya untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Perlu saya sampaikan perkembangan program food estate di Pulang Pisau bahwa tahun 2020 Pulang Pisau mendapat kegiatan intensifikasi seluas 10.000 hektar yang mana sampai akhir tahun 2020 sudah terlaksana dengan baik dan sudah dilaksanakan panen rayanya yang mana dari hasil itu produksi juga
mengalami peningkatan dari yang 3,5 ini bisa menjadi 3,5 sampai 4,5 ton. Jadi inilah yang harapan kami yang disampaikan Pak Menteri Pertanian tadi, bahwa kami sepakat dan setuju untuk program Food Estate ini adalah untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan arti luas. Yang kedua, untuk tahun 2021 ini Kabupaten Pulang Pisau mendapat kegiatan pertama intensifikasi, yang mana cakupan sebanyak 1.115 hektar, yang mana sudah kami laksanakan pada musim tanam asep ini, dan pada musim tanam ini kami sudah melaksanakan panen yang 500 sekian ini nanti kami laksanakan di musim tanam Oktober Maret atau Oktober Desember ini. Mudah-mudahan ini nanti juga sesuai dengan petunjuk ataupun pelaksanaan teknis, nanti mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, kami juga melaksanakan kegiatan ekstensifikasi, yang mana Pulang Pisau ditargetkan sekitar 4.500 hektar. Nah, dan setelah kami lakukan SID dan sebagainya, Pulang Pisau hanya melaksanakan kegiatan ekstensifikasi ini seluas 3.110 hektar, yang mana ini sedang dalam pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan nanti di akhir 31 Oktober ini semua kegiatan pembukaan, labeling dan sebagainya ini sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan proses penanaman lahan ekstensifikasi. Nah, tentunya inilah hal yang sangat mendasari untuk kegiatan Pulang Pisau, di mana bukan komoditas padi aja, perlu saya sampaikan, dari subsektor lain seperti peternakan, perkebunan, hortikultura, itu sangat mendukung sekali untuk kegiatan ini, yang mana dukungan untuk Food Estate Pulang Pisau adalah sangat luar biasa. Nah, kemarin juga dari Dirjen Hortikultura juga sudah melaksanakan kegiatan di Pulang Pisau, terutama melaksanakan perluasan tanaman pisang itu sekitar 100 hektar. Terus 2020 dilaksanakan pengembangan tanaman buah-buahan seperti kelengkeng dan durian seluas 200 hektar. Nah, ini tentunya sebagai penyemangat kami di jajaran pertanian di Kabupaten Pulang Pisau untuk mendukung atas kesempatan pengembangan Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu juga dari Dirjen Peternakan juga ada kegiatan seperti bantuan itik dan beserta kandangnya, yang mana untuk tahun 2021 ini sudah dilaksanakan pembangunan kandang ternak itiknya. Dan perlu saya sampaikan juga untuk Dirjen Peternakan juga pengembangan telur itik, yang mana ini perlu saya sampaikan ini sangat membantu sekali ke perekonomian masyarakat desa, terutama di sekitar Food Estate ini, yang mana dari hasil produksi telur asin ini bisa mendapat tambahan dari kegiatan di luar utamanya yaitu pengembangan padi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya tadi kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, yang mana tidak semudah membalik telapak tangan untuk pelaksanaan ini. Nah, ini tentunya kami berharap semua multi pihak harus bersinergi untuk mensukseskan kegiatan Food Estate ini, terutama untuk di Kalimantan Tengah. Saya yakin juga
banyak hal-hal yang memang banyak kendala yang perlu kita sinkronkan, kita koordinasikan. Tentunya inilah tugas kami selaku dinas terkait atau dinas teknik yang pelaksanaan kegiatan nasional food estate ini. Dan juga perlu juga kami sampaikan dukungan dari Kementerian KLHK, Kementerian Kemenko dan sebagainya atas dukungan peta lokasi dan sebagainya. Ya, inilah dasar kami untuk melaksanakan kegiatan food estate di Kabupaten Pelangpisau. Mungkin itu Pak Moderator yang bisa kami sampaikan, dan kami ucapkan kepada tribunkalteng.com atas launchingnya. Semoga bisa memberikan hal-hal yang positif, yang baik untuk warga petani, khususnya pertanian dalam hal mitra di pertanian. Demikian, atas kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pelangpisau, Bapak Insinyur Selamat Untung Rianto. Semoga harapannya tadi kendala-kendala bisa kita selesaikan, karena ini adalah nasib ketahanan pangan kita ke depan. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke pembicara berikutnya, sabar sebentar, kita akan melihat tayangan berikut ini. Tabi salamat ingun latai, salam sujud karena melempang. Om Swastiastu. Saya Profesor Nyoman Sudiana, Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan astungkara kehadapan Yang Widiwasa, Ranjing Hatala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada saat ini kita diberikan kesehatan. Pada saat yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunkalteng.com. Semoga tribunkalteng.com menjadi mata lokal masyarakat Kalteng untuk menginformasikan segala informasi yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Tribun Kalteng, mata lokal menjangkau Indonesia. Merdeka. Saya Monsinyur Aloysius Sutrisno Atmoko, Uskup Keuskupan Palangkaraya, mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunkalteng.com. Semoga dengan adanya launching ini dan selanjutnya beroperasinya Tribun Network ini, masyarakat di Kalimantan Tengah semakin dicerahkan dengan berita-berita dan hal-hal yang mau disampaikan bisa diterima dengan lebih baik, lebih jelas, dan memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat. Selamat dengan dibukanya Tribun Kalteng ini, semoga berkembang dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Tribun Network ini menjadi mata lokal untuk menjangkau Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Anwar MAD selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunkalteng.com dengan harapan semoga tribunkalteng.com menjadi media yang terpercaya, menyajikan sajian berita yang menyejukkan dan mempersatukan demi negara kesatuan Republik Indonesia. Tribun Kalteng Network dari lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Medio Rapano, Ketua PGI Wilayah Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat atas launchingnya tribunkalteng.com. Semoga dengan berkat Tuhan maju jaya dan turut berperan besar membangun Kalimantan Tengah, bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila yang kita cintai ini. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi masih bertahan di ruang virtual. Kita akan saksikan ini pemaparan dari Dekan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, Ibu Dr. Insinyur Sosilawati MP. Beliau akan menyampaikan nanti dari sudut teknis pertanian bagaimana nasib ke depan food access kita di wilayah Kalimantan Tengah. Kepada Bu Dekan dipersilakan, Bu. Terima kasih pada moderator kita pada sore hari ini. Sudah sore nih ya Pak, dari siang sampai sore. Mendekati maghrib nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat sore. Terima kasih pada Tribun Kalteng yang sudah memberikan kesempatan pada kami. Mungkin saya meralat sedikit tadi Bapak Menteri Pertanian menyebutkan Universitas Parahyangan, karena di leaflet itu Unpar begitulah. Kalau Unpar itu Parahyangan, sebenarnya UPR, Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati Bapak Ibu, wakil dari Menteri Koordinator Perekonomian, wakil dari Menteri Pertanian, wakil dari staf kepresidenan, dari yang mewakili Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, saya hormati yang mewakili Bupati Kapuas, Pak Sekda, mewakili Bupati Pulang Pisau, Pak Kadis Pertanian dan Kehutanan, kemudian saya banggakan, saya hormati Rektor Universitas Palangkaraya, Bapak Andri Elia, dan Ketua MUI Kalteng, Bapak Haji Khairil Anwar. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan. Mungkin saya melihat judul atau tema dari diskusi kita pada hari ini yaitu mengenai nasib estate di masa pandemi. Pertama-tama post estate ini sudah berjalan begitu ya, dan pencanangannya pun di masa wabah atau pandemi COVID. Jadi tujuannya untuk mengatasi kerawanan pangan secara nasional ke depan. Nah, tujuan sangat mulia dan harus kita dukung bersama. Kemudian tadi sudah dijelaskan secara teknis, bahkan sangat rinci sekali, detail sekali dari Kementerian Pertanian, dari Lingkungan Hidup, juga dari wakil dari Bupati, bahwa teknis yang harus dilaksanakan dalam kegiatan food estate ini adalah tata kelola air dan infrastruktur lainnya, terutama jalan dan pelabuhan tadi dikatakan oleh Pemkab Kapuas ya, Sekda Pemkab Kapuas. Tata kelola air ini yang sangat penting begitu, mengingat kami di Fakultas Pertanian ini terlibat dalam kegiatan antara lain food estate atau peningkatan ekonomi atau pemulihan ekonomi nasional ini dilibatkan di dalam ekologi dan ekonomi. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Sekjen Planologi, Bapak Hanif, di mana di situ ada beberapa kriteria, ada ekologi, ekonomi. Di situ kehadiran kami pada tahun 2020 dan sampai awal 2021, di mana di ekologi kami hadir dengan mendata kawasan hidrologis gambut. Kemudian juga membuat desain engineering sekat kanal. Kalau di ekonomi kami hadir di Bina Desa Mandiri Peduli Gambut. Jadi tadi ada dipaparkan oleh teknologi. Nah,
mengingat kita ini sudah masuk tahun 2020-2021 ini kan target 30.000 hektar sudah berjalan dan bahkan sudah panen. Nah, selanjutnya pada tahun 2022 sampai tahun 2023 rencananya akan 110.000 hektar gitu, dari data yang saya dapat. Maaf kalau keliru. Nah, secara menyeluruh ini tadi memerlukan kajian lingkungan yang sangat strategis begitu, khususnya di kawasan gambut dalam, karena XPLG 1 juta hektar ini juga melingkupi tidak hanya kawasan yang gambut tipis yang cocok untuk padi sawah, tapi juga di dalam kawasan 1 juta hektar ini juga ada kawasan gambut dalam, di mana kubah-kubah gambut terdapat di situ, ada yang kedalamannya sampai 12 meter. Itu jadi perlu cara-cara atau kajian yang menyeluruh. Itu saya percaya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kajian strategisnya akan mereka lakukan secara menyeluruh. Nah, pada kerjasama kami Fakultas Pertanian dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan awal tahun 2020 dan sampai awal tahun 2021, dari tahun 2020, kami dipercaya untuk mendampingi program Bina Desa Mandiri Peduli Gambut ini pada pemulihan ekonomi begitu ya. Nah, tadi kita melihat bagaimana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan membuka lahan sekian ribu hektar begitu untuk kawasan pot estate ini setelah yang dibuka 30.000 hektar ini. Nah, apakah nanti di lahan-lahan dengan gambut dalam gitu itu juga akan tetap dilaksanakan pembukaan atau cetak sawah? Itu yang akan menjadi kajian yang menyeluruh. Karena pengalaman kami selama ini mendamping begitu ya di desa-desa ini, mereka yang hidup di sekitar gambut dalam itu mereka tidak bisa menanam padi sawah seperti yang terintegrasi di Kabupaten Kapuas, di Lamunti dan di Belanti gitu. Jadi perlu perhatian khusus dengan kearifan lokal masyarakat di sekitar desa tersebut. Nah, pengalaman kami, kita ambil contoh, mereka memanfaatkan lahan mereka dengan, ayo kita diskusi nih, apa yang cocok untuk peningkatan ekonomi di desa kalian gitu. Nah, mereka mengajukan program-program kegiatan ekonomi mereka, salah satunya misalnya dengan kearifan lokal itu membuat BJ. Kalau kita di Kalimantan mungkin tidak asing nama BJ begitu, perangkap ikan di saat musim kemarau, di saat musim penghujan, banjir, air masuk ke dalam kolam itu dan nanti terperangkap di saat musim kemarau dan mereka panen. Nah, itu merupakan salah satu kearifan lokal untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi tidak harus kita dengan mencetak lahan-lahan untuk sawah padi begitu untuk mereka. Tadi saya juga cukup berbangga dengan pemaparan Kadis dari Kabupaten Pulang Pisau bahwa di sana sudah berbagai macam wirausaha yang dilaksanakan oleh petani selain mereka menanam padi di sawah. Nah, pada prinsipnya kami dari pengalaman kami mendampingi masyarakat Bina Desa Peduli Gambut, kearifan lokal itu yang sangat ditonjolkan. Jadi tidak harus terintegrasi di satu tempat dengan cetak sawah yang luas begitu, sehingga masyarakat yang di sekitar gambut yang dalam yang tidak bisa menanam padi sawah, mereka hanya menonton begitu. Nah, ini yang perlu kita melakukan kajian, dan saya tadi bersyukur karena tadi Pak Hanif mengatakan bahwa kalau itu misalnya rawanya sangat dalam, gambutnya sangat dalam, itu tidak bisa dipaksakan. Nah, itu perlu kajian khusus. Saya bersyukur kalau memang ke depannya kajian itu
kajian secara menyeluruh itu bisa kita laksanakan. Kemudian ada contoh lagi, misalnya di desa apa itu namanya, desa Kecamatan Mentangai ini di Masuk Kapuas gitu. Mereka mengeluhkan terjadinya kebakaran yang berulang-ulang pada lahan yang mereka revegetasi gitu. Ada program revegetasi dari pemerintah. Nah, lalu mereka berdiskusi dengan kami, mereka ingin menanam sagu. Sagu kalau dalam bahasa daerahnya itu apa? Hambie atau rumbia. Mungkin saya izin share screen. Ada foto-foto mereka menanam nah di Desa Kalumpang ini di daerah Mentangai. Ini program revegetasi mereka dengan menanam bibit rumbia atau sagu. Nah, ini berguna tidak hanya untuk konsumsi manusia tapi juga untuk pakan ternak gitu. Khususnya biasa mereka untuk ternak bebek gitu. Jadi sesuai dengan kondisi di desa masing-masing. Jadi tidak harus kita menanam padi di sawah semua. Nah, ini di Desa Tabatan di daerah Barsel. Mereka diberdayakan dengan keramba, ikan keramba dan budidaya itik ala bio. Nah, ini beberapa contoh kegiatan yang kami lakukan di kerjasama Fakultas Pertanian dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan semua kegiatan ini sudah selesai dan tetap kami memantau kegiatan ini walaupun kami sudah diserahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Pemkab masing-masing. Jadi kesimpulan saya mungkin mewakili masyarakat di daerah apa itu namanya Gambut Dalam, bahwa mereka pun perlu diperhatikan dengan kearifan lokal mereka. Misalnya dengan memanfaatkan sungai, dengan membangun keramba apung, kemudian membuat BJ, kemudian beternak itik, ayam gitu, dan komunitas-komunitas lain seperti mereka membuat BJ, di badan BJ itu di pinggirannya itu mereka menanam tanaman petai. Nah, dengan demikian petai ini fungsinya sebagai revegetasi, kemudian juga akan menambah penghasilan mereka dengan menjual komunitas petai tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena ini memang pengalaman kami didayakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan kegiatan ini, karena di Fakultas Pertanian ini kita memiliki ahli-ahli di bidang ternakan, kehutanan, pertanian, perikanan, karena di sana semua ada jurusan, jadi di bawah Fakultas Pertanian. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada tribunkalteng.com yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Semoga sukses selalu ke depannya untuk tribunkalteng.com, mata lokal menjangkau dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Nanti saya sampaikan ke Pak Menteri Pertanian, Bu, supaya tidak salah sebut lagi nama universitasnya. Terima kasih, Bu. Maaf, Pak. Maaf. Penjelasannya atas analisanya terkait dengan food estate yang menjadi harapan kita supaya ke depan kita bisa swasembada pangan. Baik, kita akan lanjutkan lagi dengan pembicara terakhir di sesi ini, yaitu Ketua DPRD Kalimantan Tengah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Saya Wiyatno SP, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat
kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberi kepercayaan kepada Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau menjadi program food estate. Kami atas nama masyarakat Kalimantan Tengah sangat menyambut baik program ini karena program ini untuk kepentingan masyarakat dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Harapan kita program ini berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah akan menjadi lebih baik. Saya sebagai Ketua DPRD Provinsi sangat optimis dengan program Food Estate ini karena program ini cukup sederhana, membuat masyarakat mengalihkan teknologi dari manual cara bercocok tanam, cara bertani menjadi mekanisasi. Harapannya dari hulu dan hilir program ini bisa berkelanjutan, berkesinambungan sehingga pada saatnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat, akan meningkatkan pendapatan petani. Kami sebagai lembaga tidak kurang dan tidak jenuh-jenuhnya kami selalu turun ke bawah memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan program Food Estate ini. Jadi program Food Estate ini tidak hanya menyangkut tanaman padi, tapi juga tanaman hortikultura, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Harapan kita tadinya masyarakat yang hanya mampu membuka lahan 1 atau 2 hektar, dengan program Food Estate ini, dengan program mekanisasi, peralatan baik itu peralatan hand traktor maupun peralatan pasca panen, sehingga pada saatnya masyarakat akan lebih mampu membuka lahan menjadi lebih luas, lebih banyak lagi. Dengan program ini, mudahan saya berharap tidak hanya masyarakat transmigran yang diperhatikan oleh pemerintah, tapi juga masyarakat lokal yang selama ini belum bertani dengan baik bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiyatno sebagai Ketua DPRD Kalimantan Tengah, pembicara terakhir dari rangkaian pembicaraan panjang yang sudah kita lakukan. Saat ini kita sudah sampai pada di penghujung acara kita, karena kita sudah ngobrol selama 3 jam, mulai jam 2 sampai jam 5. Mohon maaf kepada para penanya, rasanya dalam kesempatan lain barangkali nanti akan kita elaborasi semua pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Saya Feby Mahendra Putra, moderator dalam webinar dan talkshow kali ini, mengucapkan beribu terima kasih kepada para narasumber kita, pada para peserta webinar dan talkshow kita yang masih bertahan di ruang virtual ini dalam rangka launching tribunkalteng.com. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Saya mohon maaf manakala dalam memerankan diri sebagai moderator ada berbagai banyak kekurangan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sebelum kita akhiri, kita akan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bergabung ini kan? Bagaimana dia? Saya Rektor Universitas Palangkaraya Andri Elia mengucapkan selamat atas launchingnya Tribun Kalteng.com. Semoga Tribun Kalteng.com menjadi yang terbaik untuk pemberitaan media dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat secara menyeluruh dari berbagai aspek pembangunan. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Saya Dr. Insinyur Susilawati MP, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, mengucapkan selamat atas launching tribunkalteng.com. Semoga
Tribun Kalteng bisa membawa suara masyarakat Kalteng dan sukses selalu. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya, Kombes Pol Sandi Apradin Mustafa SIKFA, Polresta Palangkaraya, mengucapkan selamat atas launching tribunkalteng.com. Semoga senantiasa menjadi sumber informasi yang objektif dan terpercaya. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tabe selamat lingkungan lantai, salam sehujud kanendeng melek. Adil ketalino, bancuramin kak saruga basengat kajubata, arus. Saya, Rahmat Nasution Ham KRNH, sang pelayan dari Kalimantan untuk Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat dan sukses atas di-launchingnya tribunkalteng.com. Semoga dapat menjadi sumber informasi terdepan dan terpercaya. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Sahe, Om Santi Om. Salam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Daniel Nuhan, saya musisi etnik Dayak Kalimantan, mengucapkan selamat atas launchingnya tribunkalteng.com. Semoga selalu sukses buat kedepannya dan bisa mengangkat budaya daerah dan semoga bisa menjadi sumber yang terpercaya bagi kita semua. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Di kantornya. Nggak ada di apanya nih, toilet deh. Di mana? Dalam, Pak. Di sana, Bang. Iya, yang lurus ini, Pak. Coba cek. Mengucapkan selamat dan sukses atas tolong. tribunkalteng.com. Semoga menjadi media pemberitaan yang terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Bapak Ibu hadirin, dengan berakhirnya webinar tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, launching tribunkalteng.com dan webinar Nasib Food Estate Kalteng di tengah COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah bergabung secara virtual dan seluruh pendukung dalam acara hari ini. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD Kalimantan Tengah, Bank Kalteng, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, Polresta Palangkaraya, Pemerintah Kota Palangkaraya, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah Kabupaten Kapuas, PT Adore Indonesia, PT Astra Agrolestari, PT Tunas Inti Abadi, Bina Benua Group, PT Minamas Plantation, PT Surya Timur Sakti Jatim, OJK Kalimantan Tengah, Amaris Hotel Palangkaraya, PT Airmas Hapaka Jaya, PT Jasara Harja Cabang Kalimantan Tengah, PT Nur Afnan, PT Telkom Indonesia Kalimantan Tengah. Akhir kata, saya Novita Chandra Wijaya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunkalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Salam sehat selalu. Itulah tadi rangkaian acara launching tribunkalteng.com dan webinar nasional dengan tema Nasib Food Estate di Kalteng di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih atas kehadiran semua narasumber, partisipan, dan pendukung acara. Sampai bertemu pada acara selanjutnya. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia.